Oke, selamat sore Bapak dan Ibu seller, teman-teman seller semuanya. Selamat datang di webinar Tokopedia Seller. Perkenalkan, nama saya Arif, saya dari tim Seller Education Tokopedia yang hari ini akan menemani Bapak dan Ibu dan juga teman-teman seller dalam webinar Tokopedia Seller. Hari ini kita akan bahas apa sih? Hari ini kita akan bahas tips ya, bagaimana sih caranya memberikan kesan terbaik melalui kemasan yang aman dan menarik nih ke pembeli. Spesial hari ini saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani oleh dua pembicara sekaligus ya dari tim Tokopedia yang tentunya ahlinya nih ya kalau kita ngomongin soal branding, desain dan juga kemasan gitu ya. Oke, oleh karena itu ya jangan sampai tertinggal sesi webinar kita pada sore hari ini, jangan sampai kelewatan materi-materinya. Oleh karena itu ikuti sampai akhir ya, agar juga bisa tahu nih dua pembicara kita di webinar kali ini siapa saja. Oke, sebelum kita memulai materi, pada hari ini saya ingin menyampaikan beberapa peraturan webinar Tokopedia Seller. Yang pertama, teman-teman seller, Bapak Ibu seller sekalian bisa mengajukan pertanyaan pada Q&A box atau kolom Q&A selama sesi webinar ya. Hindari menggunakan anonymous saat bertanya, jadi langsung saja menggunakan nama ya, Bapak dan Ibu, teman-teman seller semua. Dan jangan lupa untuk sertakan link toko saat bertanya. Kemudian yang kedua, chatbox hanya digunakan untuk berinteraksi dengan semua peserta webinar serta host, bukan untuk bertanya ya. Tadi bertanyanya melalui kolom Q&A atau Q&A box. Kemudian yang ketiga, peserta webinar wajib mengisi survei yang akan dibagikan pada chatbox dengan link toko dan domain toko yang benar. Nanti link surveinya juga akan ditampilkan pada layar ya, Bapak dan Ibu dan teman-teman seller. Kenapa sih wajib mengisi survei? Karena pada hari ini materi webinarnya akan dikirimkan kepada peserta webinar yang mengisi survei ya. Jadi jangan sampai ketinggalan dan lupa untuk mengisi survei. Oke. Oke. Webinar kita hari ini apa aja sih agendanya? Ada 3 agenda nih Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana sih caranya membuat toko semakin diingat dengan branding gitu ya. Yang kemarin sering bertanya-tanya ya, Kak, tips branding dong, tips desain logo dong, bagaimana sih caranya bikin logo yang efektif, pakai apa aja sih kami harus desain logonya. Jangan khawatir, hari ini kita akan bahas. Langsung saya undang pembicaranya dari tim Tokopedia. Yang kedua, kita juga akan membahas tips branding dengan kemasan menarik dan aman ya. Kemudian berikutnya akan ada juga informasi dan update terbaru untuk seller Tokopedia. Sebagai bocoran, di bagian 3 ini kita nanti juga akan menyampaikan sebuah penawaran spesialnya berkaitan dengan kemasan juga. Oleh karena itu jangan sampai terlewat ya, terus ikutin webinarnya sampai akhir. Oke. Sebelum kita memulai materinya, ada satu aktivitas tambahan nih di awal nih ya, teman-teman seller, Bapak dan Ibu seller. Namanya tanya seller nih. Jadi nanti Bapak dan Ibu tugasnya sangat simpel, Bapak dan Ibu akan diminta untuk memilih mana nih yang paling sesuai ya. Nanti akan ada polling yang muncul pada layar Bapak dan Ibu dan teman-teman seller sekalian. Silahkan diisi pollingnya ya. Lalu apa sih yang harus dipilih gitu ya? Yuk kita cek slide berikutnya. Ini dia. Oke, jadi dari gambar ini ada 2 produk ya, produk A dan B. Silakan Bapak dan Ibu pilih produk mana sih yang lebih menarik menurut Bapak dan Ibu dan teman-teman seller sekalian. Oke, polling akan saya munculkan ya dalam 3, 2, 1. Ya, seharusnya sudah terlihat. Silakan Bapak dan Ibu, saya berikan waktu sekitar 1 menit untuk mengisi polling-nya. Produk mana nih yang lebih menarik? Produk A atau B nih, gitu. Atau mungkin juga ada yang mau diskusi di kolom chat, silahkan ya. Sambil diskusi produk mana yang paling menarik, A atau B nih. Oh, ada yang jawab B, B, B. Oke. Oke, sudah sekitar 33 orang yang menjawab polling-nya. Yuk, masih ditunggu, ada sekitar 30 detik lagi. Produk yang mana nih yang lebih menarik, A atau B nih? Mungkin di kolom chat juga mau ada yang diskusi gitu ya, kenapa nih B atau kenapa nih A gitu. Silahkan, kami tunggu.
Oke, waktunya sudah habis. Saya akan akhiri polling webinar pada sore hari ini dalam 3, 2, 1. Oke, hasilnya sudah terlihat. Saya akan munculkan pada layar Bapak dan Ibu juga hasil pollingnya. Kira-kira mayoritas dari peserta webinar sore hari ini menyatakan produk yang mana nih yang lebih menarik. Yuk kita coba lihat nih hasilnya bersama-sama dalam 3, 2, 1. Oke, sudah terlihat ya Bapak dan Ibu, teman-teman saudara sekalian. Jadi ada 93% ya, wah ini mayoritas dari peserta webinar kita sore hari ini menyatakan bahwa produk B nih yang lebih menarik ya. Hanya sekitar 3 orang atau 7% dari peserta webinar kita sore hari ini yang menyatakan produk A lebih menarik. Wah, kenapa ya produk B lebih menarik ya, teman-teman Bapak Ibu saudara sekalian? Oke, sebelum kita tanya mengetahui kenapanya ya, sebuah fakta lagi bahwa ternyata ya produk B itu lebih mahal harganya ya. Jadi produk yang Bapak dan Ibu dan teman-teman seller nyatakan lebih menarik itu ya, mayoritas dari kita itu ternyata lebih mahal nih. Ini semua karena ada logo ya di produk B ya yang membantu untuk meningkatkan nilai produk B gitu ya dibanding produk A. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan membahas bagaimana sih caranya membuat toko itu semakin diingat ya dengan branding yang kuat, termasuk juga produknya gitu ya. Untuk membawakan materi pertama ini, saya akan undang teman-teman seller, Bapak Ibu seller sekalian, Kak Naika Geri ini yang lebih akrab disapa Kak Geri merupakan Senior Art Director Tokopedia Print, Digital Goods, dan juga Tokopedia Salam ya. Apa aja sih tugas atau tanggung jawab Kak Naika Geri atau Kak Geri ini di Tokopedia? Yang pertama, Kak Geri bertugas untuk merencanakan dan mendesain material promosi Tokopedia. Kemudian yang kedua, Kak Geri juga bertanggung jawab untuk memastikan output visual Tokopedia tetap terlihat bagus dan menarik nih. Oh, jadi orang yang tepat ya untuk kita bertanya-tanya mengenai desain dan branding. Langsung saja coba saya sapa ya. Halo Kak Giri. Halo, halo. Halo Kak Giri, apa kabar nih Kak? Baik baik banget, baik banget. Baik. Makasih nih Oke, udah diundang buat ngobrol-ngobrol. oke sama-sama Kak. Kak, Videonya jelas ya? gimana Kak? Suara dan videonya jelas kan? Aman, 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 aman. Kak Giri, gimana Kak akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman seller, Bapak Ibu seller sekalian nih di webinar sore hari ini? Maksudnya kemarin diundang aja sih, terus kayak abis itu ya, maksudnya ini satu bidang yang kebetulan saya udah tekunin hampir 10 tahun, jadi kayak akan bagus banget kalau saya bisa sharing ke teman-teman seller sehingga mungkin bisa membantu mereka untuk meningkatkan penjualan di tokonya. Oke, terima kasih ya Kak Giri atas waktunya untuk hadir dan berbagi informasi ke teman-teman seller. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saya serahkan ke Kak Giri ya untuk Yap. menjelaskan materi pada hari ini. Silakan Kak Giri. Halo, selamat sore semuanya. Iya, jadi di sini saya tuh mau ngejelasin tentang branding buat toko di Tokopedia ya, khususnya gitu kayak gimana caranya kita ningkatin penjualan, gimana caranya brandnya tetap jalan, tetap berkembang, sehingga bisa apa ya, ngebantu usaha Bapak Ibu gitu ya. Oke, kita mulai dari branding itu sendiri. Kita bisa lihat kan di sebelah kiri ini nggak ada logo, terus yang kanan tuh ada logonya dan kayak di sinilah kekuatan branding itu sendiri gitu. Ternyata tuh branding itu bisa meningkatkan nilai jual atau value dari sebuah barang gitu loh. Yang tadinya tidak menarik menjadi lebih menarik gitu. Jadi ini tuh branding tuh kayak bisa kita bisa membangun reputasi toko, terus juga customer juga jadi loyal sama kita gitu dan kayak apa namanya sehingga usaha-usaha Bapak Ibu tuh kayak mungkin bisa lebih berkembang dengan adanya branding gitu. Terus kayak pentingnya juga kayak dengan originalitas branding kita tuh kita bisa bedain nih produk kita dengan produk kompetitor. Padahal ini kan sama-sama kopi ya. Cuman kayak ketika kita taruh satu logo itu tuh bisa jadi suatu hal yang kuat gitu. Terus kita juga bisa nampilin keunggulan produk kita gitu. Terus juga akan sangat mempengaruhi performa finansial toko kita sih. Udah lebih jelas banget gitu. Next. Ya.
Oke. Nah, ini ada beberapa manfaat, melakukan branding bagi tokomu ya. Kayak, yang pertama tuh kalau kita udah punya logo segala macam tuh kita pasti lebih dikenal nih sama pembeli gitu. Udah ada identitas nih toko kita gitu. Oh, udah menjadi pembeda lah di antara toko lain gitu. Dan kayak pembeli itu biasanya cenderung milih belanja toko yang mereka udah lebih kenal dan mereka tuh biasanya lebih aman dan percaya gitu sama toko itu. Terus yang kedua itu ada ningkatin loyalitas pembeli. Jadi pembeli itu cenderung biasanya belanja di toko, mereka biasanya kalau branding itu kita, dengan branding itu kita bisa bikin ikatan emosional dengan brand kita itu sendiri gitu. Jadi kayak tergantung kita mau tone and manner-nya gimana ya gitu, nanti otomatis tuh pembeli biasanya kalau udah, nyambung, udah klop sama kita, udah ada hubungan emosional yang kita bangun dengan branding itu, pasti tuh biasanya mereka akan balik-balik lagi gitu. Terus kayak abis itu kita juga bisa fleksibel dalam menentukan harga jual dengan ada branding. Tergantung kan branding juga kita bisa kasih arahan, kita mau dagangnya itu mau barang apa, terus yang harga jualnya berapa, apakah murah, apakah premium, apakah normal aja gitu. Nah, itu tuh bisa kita define pakai branding gitu. Gitu. Nah, terus yang keempat tuh bisa ningkatin kredibilitas toko itu sendiri gitu. Jadi kalau kita punya branding yang bagus tuh pasti akan semakin yakin lah. Ibarat kata kalau kita buka sesuatu gitu kita lihat, wah, ini fotonya bagus-bagus, logonya bagus, penampilan packaging-nya juga bagus, produknya bagus, seenggak-enggaknya itu bisa menjadi value lebih sebelum, orang nyoba gitu. Jadi kayak lebih tertarik gitu loh. Karena branding yang bagus tuh orang lebih tertarik, otomatis tuh tokonya kredibilitasnya naik gitu kan. Nah, terus yang kelima ada, kita tuh juga bisa mempermudah launching produk baru gitu. Jadi, eee, ketika kita udah punya establishment branding, misalnya kita jualan kopi, terus besok kita mau jualan roti. Kalau misalnya kita, udah punya branding itu sendiri, nanti ketika kita mau launching produk baru itu lebih gampang gitu. Jadi otomatis kalau kita udah coba kopinya enak nih, wah berarti kayaknya rotinya juga enak, coba ah gitu. Jadi kayak keraguan-keraguan customer tuh bisa hilang lah gitu, kayak, oh lebih meyakinkan gitu. Next. Oke. Nah ini, ada beberapa tips buat ningkatin branding toko itu sendiri gitu, kayak pertama tuh kita harus kenalin target pembeli kita gitu, kita harus identify, ini penting banget kayak, eee, hal apa yang paling disukai, dan sama pembeli dari produk kamu gitu, kayak kalau bisa kita bikin riset, kayak mungkin bikin kuesioner atau mungkin tanya ke semua orang, mmm, kayak sebelum bikin sesuatu itu kita harus tanya gitu, kita harus define target market kita gitu, kayak kebiasaannya dia apa, terus kayak, kalau bisa mungkin kita bisa kasih tester dulu mungkin kalau dagang makanan ke teman-teman gitu buat cari feedback. Mmm, dan kalau bisa sih sebenarnya itu proses awal ya. Jadi mungkin kita bisa ngelakuin trial dan error, kan nggak mungkin ya kalau kita bikin sesuatu tuh langsung bagus, biasanya harus ada, apa ya, uji coba dululah kayak misalnya saya dagang ayam goreng gitu ya, itu harus test food dulu, kita cari formulanya sampai dapet, habis itu kita tanya-tanyain kurang apa, perlu apa, barulah kalau emang sekiranya sudah fix baru kita launch itu, gitu. Terus yang kedua buatlah pesan yang mudah diingat. Jadi, misalnya itu kayak tagline gitu. Jadi misalnya buatlah pesan marketing yang menjelaskan kelebihan produk. Misalnya kalau apa ya, kalau kita mau punya barang gitu, punya dagangan, kalau bisa tagline itu akan lebih bagus. Kayak misalnya McD, I'm loving it, terus KFC, jagonya ayam gitu-gitu. Jadi itu tuh, Indomie, seleraku gitu. Jadi kayak memang sesuatu hal yang gampang diingat sehingga orang tuh akan lebih gampang ingat, gitu. Buat logo yang mendukung. Pastikan elemen visual logo toko mendukung pesan yang ingin kamu sampaikan. Jadi memang kalau bisa tuh bikin logo tuh, harus sesuai lah dengan produk yang kita jual dan simple aja gitu, yang penting kita ada identitas karena logo itu kayak, first point ketika orang mau beli barang gitu. Jadi kayak kita lihat dulu, oh logonya kayak oh misalnya ada sendok garpu, oh ini kayak dagang makanan gitu. Jadi gunain elemen-elemen yang mendukung juga buat bikin logo, gitu. Nanti akan saya jelasin di slide yang selanjutnya yang lebih detailnya ya. Terus yang keempat, berikan pelayanan yang berkesan. Nah ini penting banget nih, kayak, karena, eee, kalau kita punya toko, khususnya Tokopedia gitu,
sebisa mungkin kita harus tanya feedback gitu, kayak mungkin feedback atau masukan atau buat kita tahu apa kekurangan kita besok-besoknya gitu. Jadi kayak kita nggak sekedar dagang doang, tapi kita harus apa ya, nggak sekedar dagang, kita tuh harus menjaga supaya kita tahu juga insight-insight dari mereka, jadi sehingga ke depan-depannya tuh kita bisa dagang dengan baik gitu loh. Nah, terus kayak misalnya pelayanan di sini tuh misalnya bisa juga kayak kalau misalnya emang udah harus kirim dagangan, barang dagangan, kirim tepat waktu segala macem gitu loh. Jadi kayak memang tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari customer lah kalau bisa gitu. Terus yang kelima, tampilkan visual logo toko. Ini mungkin kurang lebih mirip sama poin ketiga, tapi kayak kalau bisa sih ketika setiap kita ngelakuin promosi apapun, nggak di Tokopedia doang ya, mungkin bisa di Instagram atau di Facebook atau di TikTok segala macam tuh, kalau bisa logo tuh harus selalu ada gitu. Karena biar target market kita tuh tahu gitu kayak apa logo kita tuh identitas toko kita tuh udah ada di logo itu. Jadi sekarang udah mewakilkan lah gitu. Jadi pembeli itu juga makin familiar nih, makin inget terus gitu. Next-nya. Nah, ini sih sebenarnya psikologi warna ya untuk ningkatin branding produk. Jadi kayak sebenarnya ini tuh gimana ya? Ilmu dasar ketika kita mau develop sesuatu yang berhubungan dengan jualan gitu. Kayak misalnya merah itu biasanya dikaitkan dengan makanan gitu biasanya. Karena warna merah tuh ada analoginya tuh dia bisa mendorong nafsu makan. Makanya kalau misalnya kita lihat McD atau KFC atau saus sambal ABC gitu rata-rata yang berhubungan dengan makanan tuh pasti logonya warna merah gitu. Itu kayak psikologis gitu. Terus ada kuning. Mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa riset lagi nih. Aku akan ngejelasin pendek-pendek aja ya. Kalau kuning itu biasanya untuk dukungan komunitas yang kuat, kamu dapat menggunakan warna kuning untuk memberikan kesan hangat gitu. Biasanya misalnya merchandise atau baju gitu-gitu itu biasanya kuning. Gitu. Kalau hijau tuh melambangin kesehatan, harapan, kesegaran, alam, pertumbuhan, dan kemakmuran. Ini juga sering dianggap sebagai warna yang memberi hawa santai dan mewakili kehidupan. Biasanya hijau tuh warnanya teduh-teduh lah gitu. Bisa kadang-kadang tuh kalau Tokopedia juga hijau sih, itu juga mungkin bisa nimbulin keteduhan lah ya buat kita. Terus kalau orange itu biasanya representasi kreativitas, petualangan, dan antusias. Warna orange bisa memberi kesan fun dan menarik perhatian. Ini biasanya kayak wahana-wahana, kayak Dufan gitu-gitu atau apa gitu, biasanya tuh orange gitu warnanya. Terus kalau biru itu bisa dikaitkan dengan kepercayaan, ketenangan, kesetiaan, tergantungan, logika, dan keamanan. Dalam psikologi, warna biru memiliki efek yang menenangkan pikiran. Terus ada lagi monokrom, warna abu, hitam, atau putih termasuk dalam golongan warna monokrom. Biasanya itu tuh bisa ningkatin, biasanya kalau produk-produk premium tuh pakainya warna hitam gitu. Jadi kayak untuk lebih produk terlihat lebih profesional gitu. Biasanya barang-barang high end sih yang warnanya hitam gitu. Gitu sih kayak karena cenderung premium lah gitu. Next. Oke, nah ini saya akan deep dive lebih detail lagi tentang brand. Jadi di sini akan saya kasih gimana sih cara ngebangun brand yang kuat gitu. Next. Oke, pertama itu kita butuh clarity nih sebelum ini saya akan deep dive dari agak balik ke konten yang tadi ya. Gitu. Jadi kayak biasanya tuh kita harus punya pesan yang jelas sehingga pembeli tahu apa yang ingin kamu sampaikan. Misalnya kayak sebelum itu tuh kita harus tentuin target market kan, kompetitor, kebiasaan customer, terus kayak tentuin mau sebesar apa bisnis kamu. Jadi itu kita harus clear dari awal. Jadi, nah, habis itu setelah kita dapat beberapa insight gitu, barulah kita develop brand kita. Nah, kalau bisa nanti ketika kita bikin brand itu tuh, ya kita harus punya tagline. Kayak misalnya nih ada Indomie. Indomie tuh udah pasti tahu kan, semua juga makan Indomie gitu. Terus kayak pasti familiar dengan jargon Indomie seleraku. Indomie seleraku kayak gitulah jingle-jingle ya kan. Nah, jadi tuh kayak memang itu tuh secara nggak langsung nempel di apa ya, di kuping kita gitu. Even kayak misalnya saya nampilin tulisan gini, saya mau nyanyi gitu. Gara-gara dulu sering ke-brainwash sama iklan-iklan Indomie gitu. Terus kayak McD dia punya I'm loving it gitu. Nah, terus ini ada contoh use case yang lumayan
ini bukan karena saya kebetulan kerja di Tokopedia ya, tapi memang dulu pun ini kan dulu campaign mulai aja dulu nih ada namanya. Jadi si campaign ini tuh dulu lumayan menarik buat saya, kayak padahal saya tuh belum masuk Tokopedia gitu, belum di situ. Terus tapi ini menurut saya contoh use case yang cukup bagus ya, gitu. Karena kalau kita tarik ke belakang gitu, mulai aja dulu tuh dia tuh iya penting banget, bener slogan gitu. Jadi kayak waktu itu tuh Tokopedia itu udah gede banget, terus tapi dia tuh gimana cara enhance Tokopedia as e-commerce gitu. Akhirnya karena di situ banyak seller dan banyak pembeli, jadi tuh dia akhirnya kemarin bikin campaign yang jargonnya tuh pengen bikin orang berhenti menunda-nunda gitu. Jadi ayo kejar mimpi gitu. Jadi ketika kamu mau ngelakuin sesuatu tuh mulai aja dulu gitu, kayak karena kalau nggak mulai-mulai nggak akan mulai gitu. Nah, terus dengan solusi one stop milik Tokopedia ini akhirnya mereka bisa mulai wujudin mimpi-mimpi mereka, yang seller bisa jualan, yang mau main gitar bisa main gitar, yang mau nyanyi bisa tinggal beli mic gitu. Jadi jargon ini tuh penting banget, se-impactful itu sehingga meningkatkan penjualan dan transaksi Tokopedia itu sendiri gitu. Ini sangat menarik ya, hanya dengan kata-kata mulai aja dulu tuh orang bisa ter-encourage. Padahal katanya simpel kan, cuman mulai aja dulu. Cuman kayak ketika kita nyampeinnya dengan baik gitu dan sesuai dengan apa target market kita gitu, jadinya ya terwujud dan setelah campaign ini jalan itu increasing sales mereka gitu. As Tokopedia itu makin banyak yang jadi new user, jadi pembeli juga banyak, yang buka toko juga makin banyak setelah adanya campaign itu gitu. Jadi diharapkan tuh dengan mulai aja dulu tuh kayak dengan Tokopedia tujuan hidup dan mimpi mereka tuh dapat tercapai semua orang gitu. Semua golongan, semua orang yang jadi user Tokopedia. Itu sih kurang lebih. Clarity itu kayak penting lah gitu, kayak ketika kita membuat sesuatu tuh kita harus jelas banget sebelum kita dagang gitu, dan kalau ketika berjalan ya bisa kita bikin campaign-campaign kecil kayak gini gitu. Next. Nah, ini yang kedua, distinct. Distinct itu berbeda artinya. Jadi misalnya brand kamu tuh berbeda dengan brand lain. Jadi kayak meskipun kamu berjualan produk jasa yang sama, tetap harus punya karakter sendiri gitu. Kayak misalnya kopi deh nih, aku ambil contoh kopi ya. Kayak ini aku ambil Janji Jiwa. Kayak kita tahu kan ya, semua orang tuh ngopi gitu. Ada kopi kenangan, ada Janji Jiwa, ada Tuku, ada semuanya, ada semua tuh kayak boom waktu itu. Semua orang tuh kayak di tahun 2000 berapa belas ya, 2016 tuh semua orang mulai dagang kopi gitu. Nah, tapi ini agak menarik nih Janji Jiwa nih buat saya gitu, kayak karena dia tuh mencoba ngangkat storytelling sambil ngopi gitu, kayak kopi Janji Jiwa. Kayak di kemasan-kemasannya tuh kamu bisa baca tuh kayak sebuah cerita tentang menepati janji di secangkir kopi gitu. Jadi kayak dia tuh berusaha come up with jargon-jargon atau kata-kata puitis gitu, karena kan kalau kok ngopi itu kan kita identik dengan ngobrol ya sama temen gitu. Nah, dia tuh coba ngangkat side dari situ gitu, kayak kalau ngopi tuh bisa sambil ngobrol, dan kayaknya dia tuh akhirnya nyelip-nyelipin tuh jargon-jargon kayak kata-kata puitis gitu. Jadi kayak dia tuh come up with identity-nya tuh selalu nampilin cerita di balik kopi gitu. Karena kopi akrab dengan ngobrol sambil ngopi kan gitu kan. Kopi itu jadi dia mencoba bangun personal attachment dan cerita di balik kopi itu sendiri gitu. Jadi misalnya nih ya, kalau Janji Jiwa itu tentang passion, ngomongin passion atau hidup orang sehari-hari. Jadi kayak Janji Jiwa ini dia ngarepin bisa nemenin teman-teman yang sedang mengerjakan sesuatu pakai sesuai dengan passion mereka gitu. Jadi kayak dia coba memposisikan dirinya dengan baik lah, dengan kata-kata yang agak mellow, witis gitu-gitu. Kayak misalnya terima kasih sudah menjadi yang terbaik, kamu hebat. Itu kan biasanya kalau orang ngopi tuh kita stres ya, kayak aduh coffee break deh sebentar gitu kan. Terus kayak habis itu kayak ketika kita baca kan kayak oh jadi kayak kesannya wah terima kasih nih udah jadi terbaik. Jadi kayak ada pujian-pujian tuh secara nggak langsung tuh bisa enhance ikatan emosional dengan customer gitu. Jadi si customer jadi ngerasa kayak oh nih kopi kok tahu aja gue mood gue kayak gini gitu. Jadi kayak kurang lebih tuh maksudnya
ternyata kita tuh nggak selalu patok. Ya, branding itu bukan logo aja, jadi kita bisa nyampein message segala macam gitu. Dan ini kan simple ya, sesuatu yang simple dan bisa kita lakukan gitu. Jadi saya ambil contoh ini. Next-nya. Nah, kredibel. Kredibel nih gimana ya? Kita tuh harus bikin pembeli itu percaya dengan value dari brand kita gitu. Jadi kita harus lakuin yang terbaik dan selalu penuhin apa aja yang kamu janjiin ke pembeli gitu. Jadi jangan kita ngomongnya A tapi yang sampai B gitu. Jadi kayak memang harus kredibilitasnya tuh kebangun kalau kita tuh bisa nge-shape produk kita dengan baik gitu, brand kita dengan baik gitu. Jadi kayak kalau emang kita udah janjikan sesuatu, jangan memberi option lain. Gitu. Jadi kayak kenapa aku ambil KFC ini di sini nih, sampai sekarang tuh KFC tuh masih jadi market leader nih buat jualan ayam kalau kalian sadar gitu nggak ya. Kayak kita tuh kayak jarang banget ya dapet ayam nggak enak kalau makan KFC, kayak hampir nggak pernah, karena pasti selalu crispy, selalu dimakan kalau kita makan di tempatnya selalu panas, kulitnya kalau dibuka itu sampai ada bunyinya gitu. Jadi kayak maksudnya memang ini tuh nah inilah maksud contoh dari konsistensi dan credibility gitu. Kayak mereka selalu fresh sampai ke mulut kita gitu. Terus kayak dan mereka tuh kan mereka ini adalah global chain ya, mereka tuh punya cabang di mana-mana. Tapi kayak kebetulan aku pernah makan di beberapa tempat di luar gitu waktu lagi liburan, cobain KFC di sana. Dan memang crispy-nya tuh sama gitu rasanya. Jadi kayak mereka tuh punya standar global yang diikutin sama seluruh franchise-nya mereka gitu. Jadi bahkan kadang-kadang tuh mereka ngasih sentuhan resep, misalnya di Jepang ada KFC Jepang pakai soy sauce gitu misalnya, atau kayak di Singapura KFC-nya kayak gimana pakai yang identik dengan bahan-bahan Singapura gitu. Jadi kayak maksud itu di sini tuh mereka berusaha dekat dengan konsumennya mereka, terus jaga kualitas globalnya mereka. Jadi kayak sampai sekarang tuh kita bisa lihat kayak KFC itu masih di market leader nih buat ayam gitu. Itu sih pentingnya konsistensi dan credibility dari brand kita gitu, supaya orang tuh tetap mau balik lagi dan tetap beli produk kita gitu. Terus next-nya, nah ini ngomonginnya visible and consistent. Jadi lakuin promosi secara berkala, manfaatin platform yang ada untuk menyampaikan pesan dari brand kamu gitu. Di sini tuh kayak kebetulan aku punya brand juga kan, terus jadi kayak aku tuh baru ngerasain pentingnya sebuah brand tetap eksis di di kita di dunia kita tuh harus sering-sering posting sih intinya. Misalnya Instagram ya, aku ambil contohnya Instagram gitu. Sekarang tuh algoritma Instagram tuh makin kalau kita jarang posting itu akan makin tenggelam brand kita. Kita akan kalah sama orang-orang yang sering posting. Jadi penting banget konsistensi gitu dan visibility gitu, kayak karena kan maksudnya karena kalau enggak kita bisa kalah nih sama yang lain. Jadi seenggaknya tuh misalnya kita punya Instagram, kita taruh brand kita di Instagram, itu satu hari sekali ngepost deh gitu. Apapun itu, mau bisa berupa mood board kamu mungkin, atau konten hard selling kayak promo, atau mungkin konten-konten emosi yang bikin nggak hard selling gitu, yang nggak yang emosional konten gitu. Jadi kayak penting banget nih kayak gunain channel-channel yang kita punya, manfaatin yang ada, manfaatin yang gratis aja, nggak apa-apa, nggak masalah gitu, karena memang itu tuh penting banget buat, karena kan kita apalagi pandemi gini ya, kita apa-apa online, jadi gimana kita mau bangun impression kalau kita nggak bisa ketemu orang ya. Jadi gunainlah si Instagram ini dengan baik gitu. Kita bisa cerita mengenai brand kita di situ, dagang di situ, kita mau ngapain next-nya, selalu kasih tahu orang, dan kalau bisa konsisten sehari sekali, karena banyak istilah kayak kita tuh ngebangun brand gampang, tapi ngerawatnya yang susah gitu. Ngerawatnya yang susah karena ya otomatis kalau kita ngerawatnya gampang kayaknya semua orang udah kaya kali ya. Jadi memang penting banget tuh kayak konsistensi, ngeposting segala macam. At least kalau memang nggak bisa apa-apa ya kita posting aja dulu lah gitu.
Terus habis itu, nah ini ada satu contoh lagi, ini kemarin tuh, Erigo ya, Erigo tuh ya mungkin, apa namanya, kita ngelihatnya kayak, wah, ngapain sih dia masang billboard di New York? Nah, ini tuh kayak contoh yang kayak menurutku mungkin memang kayak, emang ada ya target market, Erigo di New York? Nggak ada, gitu. Tapi secara nggak langsung, ini tuh jadi bahan pembicaraan. Jadi nambah added value gitu, added value dari, perusahaan Erigo itu sendiri gitu. Meskipun dia nggak punya target market di New York, tapi dia beritanya sampai ke kita gitu. Nah, ini yang bikin otomatis traffic-nya juga dia jadi naik dong, otomatis kayak, "Oh, Erigo siapa sih? Ini brand apa sih?" Otomatis orang yang nggak tahu Erigo jadi tahu Erigo gitu. Tapi ini mungkin, mimpi jangka panjang lah ya, karena sebenarnya kita manfaatin aja dulu yang ada, cuman kan, good to know that mereka bisa branding di New York gitu. Tapi moga-moga nanti kita bisa kayak gitu juga ya gitu, amin lah gitu. Jadi kayak maksudnya, mmm, emang kadang-kadang apa yang kita lakukan itu mungkin tidak langsung kita petik hasilnya instan gitu, mungkin bisa nanti, bisa setahun kemudian gitu, cuman tetap tetap intinya tetap konsisten, tetap coba, apapun yang bisa dilakukan, kalau bisa dengan modal promosi seminim mungkin tapi impact-nya kuat, why not gitu. Jadi manfaatin aja semua yang ada, tuh. Next-nya. Nah, ini yang kelima, inovatif dan kolaboratif. Jadi kayak, ini aku ambil ada contoh, kopi kenangan nih ya, dia punya, line bisnis baru namanya Cerita Roti sama Cigo. Jadi kayak di sini kelihatan banget kayak kita tuh harus ngembangin bisnis bisnis kita, kalau perlu kita perluas target audiens kita gitu. Dan kalau perlu lakuin kolaborasi untuk ningkatin value brand itu sendiri. Jadi kayak, ini menarik banget kopi kenangan gitu, dia dagang kopi gitu kan, tapi tahu-tahu kok dagang roti, tahu-tahu dagang ayam, ya itulah maksudnya, karena mungkin, pasar market kopi kan banyak di sini gede banget di Indonesia terutama ya, eee, bahkan kemarin tuh mereka sampai dapat, funding dari Jay-Z sama Serena Williams, kalau tahu. Jadi, bahkan even saking menariknya market kopi di Indonesia, sampai orang luar tuh mau invest ke kopi kenangan gitu. Nah, dari situ pun dia mungkin punya pikiran kayak, "Kayaknya saya nggak bisa nih kayak kalau dagang kopi terus," gitu. Akhirnya dia coba inovasi, dia buka, Cerita Roti, sama dia buka Cigo ini gitu. Kebetulan saya udah coba dua-duanya. Dan memang enak sih gitu. Jadi kayak maksudnya, nggak menutup kemungkinan nih bagi kita semua untuk ketika kita punya brand, me untuk membuka bisnis-bisnis baru lagi di satu naungan holding kita gitu. Kayak kenapa dia buka roti, karena kan kalau mungkin roti sambil ngopi gitu kan, jadi, kayak masih nyambung gitu. Terus kayak, even dia, bikin rasa-rasa yang ada kopi kenangan ini, saya belum coba sih, tapi kayaknya pakai saus yang gimana gitu, saya kurang tahu. Cuman kayak ini tuh contoh 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 pentingnya inovasi gitu. Jadi kayak kita tuh jangan stuck di satu, bisnis model gitu atau jenis barang dagangan gitu. Kita bisa bisa apa ya, bisa jangkau market yang baru, pakai brand yang kita udah punya gitu. Terus, kolaborasi. Nah, kolaborasi ini mungkin, eee, apa ya, baru baru tren tuh mungkin sekitar 4 tahun, 5 tahun belakangan ini gitu kayak, karena kenapa kolaborasi? Karena kadang kan kalau kita jualan sesuatu tuh, modal kita terbatas, terus kayak, audiens kita itu-itu aja gitu. Nah, dengan kolaborasi ini kita bisa tukeran nih, bisa join modal bareng, terus bisa tukeran audiens juga, jadi saling-saling ke-expose satu sama lain dan secara promosi, secara modal juga pasti lebih murah karena kan ditanggung berdua gitu. Jadi kayak penting banget nih kolaborasi. Misalnya kamu punya brand apa, kolaborasi dengan teman kamu punya brand apa, kita bisa saling tukeran, customer gitu. Kayak contoh nih misalnya Janji Jiwa sama Hydro Coco nih, waktu itu bulan puasa kemarin tuh dia kolaborasi, dia ngeluarin minuman kopi kelapa, kopi kelapa pada saat bulan puasa kayak,
maksudnya kan waktu itu bulan puasa tuh identik banget ya kita dengan minum buka puasa minum es kelapa muda atau minum yang manis-manis gitu. Nah, di sini bagus banget momennya dan jiwa sama hydro koko masuk gitu. Jadi dia tetap masih karena kan nggak enak kayak kalau buka puasa minum kopi bisa lambung bisa rusak tuh kayak. Jadi kayak maksudnya dia tuh akhirnya coba come up gimana cara kita supaya tetap dagang di bulan puasa. Akhirnya dia ngajak hydro koko nih buat bikin minuman-minuman baru. Kolaborasi yang bagus sih menurut saya gitu kayak. Terus padahal kan secara kemampuan tuh mereka bisa nyiptain produk mereka sendiri kan sebenarnya kayak ya kayak siapa yang nggak tahu jenis jiwa gitu bisa aja di minuman es kelapa muda sendiri atau hydro koko bisa aja bikin kopi sendiri cuman kan kadang itu jadi gimana ya maksudnya satu bagi janji jiwa misalnya dia mau develop air kelapa sendiri itu kan makan waktu ya dia harus nemuin formula yang tepat segala macam harus modal lagi beli kelapa lagi nah terus hydro koko pun agak aneh kalau hydro koko ngeluarin kopi gitu nah jalan satu-satunya gimana supaya bisa ngewujudin permintaan pasar akhirnya mereka kolaborasi gitu nah terus kayak si janji jiwa ini juga waktu itu dia cepat inovasi juga dia waktu lagi pandemi dia tuh coba ngeluarin minuman yang kayak ngeluarin menu-menu yang ada kesehatannya lah gitu kayak teh jahe kopi jahe atau ronde nah itu mereka pakai namanya jiwa sehat series gitu jadi kayak mereka tetap menjawab kebutuhan pasar ketika lagi pandemi gitu jadi kayak pandemi waktu itu kan kayak sebuah momok yang sangat mengerikan lah ya maksudnya kayak akhirnya dia gimana cara supaya kita tetap bisa dagang kita coba keluarin deh jiwa sehat series ini ada teh jahe segala macam kopi jahe atau ronde jadi kayak tetap sesuai dengan sesuai dengan keadaan saat itu gitu bahkan sampai sekarang gitu ya masih pandemi nah mereka juga bisa touch another market lagi pakai itu gitu nextnya nah ini mengenai logo yang efektif next nah gimana sih logo yang efektif tuh kayak yang bagus tuh kayak gimana sih gitu nah simple sama unik sih gitu jadi buat logo tuh harus sederhana mungkin sehingga konsumen dapat dengan mudah mengingat brandmu gitu jadi kayak maksudnya kalau bisa tuh simple aja karena ketika kita ngelihat kita langsung oh itu logo ini oh itu logo ini kayak Google tuh kayak kita tahu bahwa emang logonya simpel banget cuman font doang cuman dia kasih warna-warna sedikit gitu jadi kayak masih terlihat bagus terlihat premium gitu dan kayak orang tuh inget deh udah pasti inget sama logo Google gitu. Terus yang kedua recognize gitu jadi kalau logo udah gampang diinget tuh pasti akan mudah ningkatin pemasaran kayak misalnya nih kayaknya aku yakin semua tahu kalau itu logo Nike gitu padahal aku nggak nampilin yang ada tulisan Nike-nya gitu cuman kayak oh ternyata semembekas itu ya karena brand ini ada swoosh even ini kan namanya swoosh ya kayak tanda contreng gitu jadi orang pun udah tahu kalau itu tuh Nike tanpa harus nyebutin brandnya apa itu yang dimaksud dengan rekognisi sih jadi kayak mudah diingat jadi bisa ngebantu proses pemasaran sama penjualan secara nggak langsung lah gitu. Next. Nah, responsif. Jadi kalau bikin logo tuh kalau bisa ada beberapa versi ya. Kayak jadi gampang diaplikasiin ke sesuai kebutuhan gitu. Kayak misalnya ini kita lihat Coca-Cola tuh ada beberapa versi. Jadi kalau misalnya kita pakai media yang besar, kita bisa pakai yang besar. Kalau makin kecil kita bisa pakai yang kecil. Jadi kayak gimana caranya kita nampilin satu logo itu tapi orang tetap tahu deretannya kalau emang tuh sesuai brandnya gitu kayak Chanel nih ada Walt Disney ada Heineken bahkan Heineken pun yang terakhirnya cuma bintangnya doang nih yang ditampilin gitu jadi kayak bintang merahnya ini kan lumayan ikonik ya Heineken ini terus ada Warner Bros kayak misalnya Warner Bros tuh di tengahnya tulisan Warner Bros Picture yang gedenya cuman kayak ketika kita harus ke media kecil kan kita nggak mungkin naruh Warner Bros Picture-nya juga di bagian yang kecil jadi cukup WB-nya aja jadi kalau bisa nanti pas bikin logo tuh ada beberapa versi gitu yang takutnya kan kalau misalnya si Coca-Cola dia lihat sini misalnya kalau gede dia Coca-Cola Coke gitu tapi kalau kecil kan nggak kelihatan tuh Coke-nya jadi yang diambil Coke-nya aja gitu kayak Kodak film yang gedenya ada Kodak film terus ada Kodak doang ada logonya doang yang kecil jadi
elemen-elemen itu ternyata bisa ngebantu eksistensi logo itu sendiri gitu. Jadi kayak tanpa tahu Kodak itu udah tahu nih di top of mind, meskipun emang nggak 100% ada di otak kamu, tapi kamu kayak udah ada pikiran ke sana gitu, kayak oh ini Kodak, oh ini Warner Bros, oh ini Heineken, oh Disney nih D doang, oh ini Channel cuman C-nya doang, terus scope-nya gitu. Jadi kayak usahain responsif, bikin beberapa versi sehingga mudah diaplikasiin ke berbagai macam media. Gitu. Next. Nah, tips membuat logo yang efektif tuh ada yang terakhir nih, long lasting. Jadi logo yang baik tuh logo yang bisa digunakan dalam waktu lama. Jadi sehingga akan selalu menjadi top of mind pembeli gitu. Jadi kayak kalau bisa tuh kayak apa namanya, usahain yang gampang diingat, yang ngebekas gitu, long lasting. Jadi kayak awet lah, bisa dipakai tahan lama gitu. Jadi kayak nggak ngerubah apa ya, kan kalau logo cuma dipakai 2 tahun, tahu-tahu ntar ngerubah logo lagi. Jadi usahain tuh sebelum bikin logo, udah tahu mau bikin kayak gimana, jadi bisa dipakai lama logonya. Jadi orang juga ngeliat brand kamu tuh nggak bingung. Jadi tetap, oh ini brand kamu ini ya gitu. Oh logonya yang ini ya, udah hafal gitu. Kalau bisa sih bisa dipakai 20 tahun gitu. Nanti kalau misalnya emang harus rebranding lagi, ya udah tinggal rebranding aja. Cuman kayak kalau bisa jangan setiap tahun ganti-ganti logo gitu. Jadi kayak jadi tetap nempel di otak customer. Next. Nah, mungkin di sini banyak banyak yang bertanya, gimana sih cara bikin logo yang bagus, yang gampang nggak sih bikin logo? Susah, aduh aku nggak bisa ngedesain, aku nggak punya waktu bikin logo. Nah, atau budgetnya kurang nih buat bikin logo, harus hire designer gitu. Nah, di sini ada beberapa option nih yang bisa kita pakai gitu, yang aku ada naruh Canva, ini linknya aku kasih. Ini tuh bisa bikin logo di sini tanpa harus punya software, jadi base-nya online. Jadi kamu tuh di dalam tuh udah ada template segala macam, nanti kamu tinggal ngerjain, dan setauku ada yang free-nya sih si Canva ini gitu. Jadi kayak sekarang tuh bikin logo udah nggak sesulit zaman dulu sih aku rasa ya gitu. Jadi dengan adanya software-software ini kayaknya akan lumayan ngebantu kita buat bikin logo dan ngebangun brand kita. Ini ada Canva, dia tuh yang tadi aku bilang, dia tuh online template gitu modelnya, linknya aku kasih, terus ada 99 Designs juga. Nah ini tuh kayak marketplace online logo, jadi kayak di situ tuh ada penyedia logo dan ada kamu sebagai customer, jadi kamu bisa pilih. Jadi mereka nanti kamu tinggal bikin kayak brief, mau bikin logo apa, perusahaan apa, mau ngasih referensi juga boleh, terus abis itu mau ngasih tagline-nya apa, nanti kamu bisa suruh penyedia jasa itu di sana gitu. Jadi kayak marketplace lah kurang lebih gitu. Nah, terus ada Zairo. Nah, Zairo ini agak-agak mirip sama Canva, tapi kayaknya versi lebih simpel deh. Ini untuk mana aku coba, gampang banget bikin logo di sini, nggak nyampe 5 menit. Tapi template-nya juga terbatas sih ya gitu. Cuman kan kadang kan kayak ketika kita ada, mungkin kalau kita mau bikin logo tuh ada mikirin feng shui lah atau apa, nah itu kayaknya mereka nggak bisa tuh. Karena mereka tuh cuma nyediain template-template yang udah ada. Misalnya kita mau bikin logo rumah makan, mereka tuh udah punya template kayak sendok garpu gitu, terus ada font-font, pilihan font, jadi kamu bisa combine sendiri di situ. Cuman Zairo dan Canva ini lumayan mudah lah buat kita yang nggak ada budget, atau kita yang udah mau start bisnisnya langsung, itu bisa dicoba lah gitu. Nah, kalau 99 Design tadi itu buat yang kalau kita ada budget sedikit, bolehlah pakai 99 Design gitu. Nah, tapi ini kurang lebih udah mudah banget pakai ini, jadi nggak ada alasan lagi buat kita nggak ngembangin brand kita, nggak ada alasan lagi untuk kayak kita, aduh nyari yang bikin logo susah, mahal, segala macam, bisa coba ini dulu. Memudahkan lah. Next. Nah, kalau ini software ya, mungkin di sini teman-teman udah ada yang bisa ngedesain juga dan udah familiar. Biasanya tuh kalau bikin logo tuh bisa ada namanya Adobe Illustrator, ada Affinity Designer atau Corel Draw. Nah, ini tergantung aja sih, tergantung teman-teman mau pakai yang mana, preferensinya yang mana, nanti tinggal dicoba aja.
Kalau aku pribadi, aku sekarang pakai Adobe Illustrator, sekarang aku lagi belajar Affinity juga. Corel Draw zaman dulu aku udah nggak pakai lagi. Nah, tapi yang so far yang paling gampang aku pakai sih Illustrator ya, yang paling familiar dan kayak kalaupun teman-teman mau coba, ini lumayan gampang dan sekarang tuh kan YouTube banyak banget tutorial ya. Jadi kayak mungkin bisa ke sana juga buat lihat tutorial, buat belajar cara bikin logo gimana, karena emang sebenarnya tuh sekarang tuh aku yakin kita tuh bisa ngelakuin apa aja, even yang bukan profesi desainer pun bisa ngedesain sesuatu dengan adanya YouTube dan tools-tools ini gitu. Jadi kayak mungkin bisa dicoba next-nya. Ya, udah sih itu aja sih sharing dari aku. Mungkin bisa pindah ke Mas Oke. Arif. Mhm. Oke, terima kasih Kak Giri untuk informasinya dan juga tips dan triknya. Wow, tadi lengkap banget ya Kak ya. Jadi kalau misalnya kita bikin logo tuh memang harus ada beberapa hal yang harus dipersiapkan ya. Pastikan kayak Iya, logonya itu apa ya, ada pesannya ya yang ingin kita sampaikan ke calon pembeli atau customer, terus iya. ada bisa meningkatkan persona kredibilitas gitu ya. Terus juga tadi kalau misalnya teman-teman saya lihat ada beberapa aplikasi atau software gitu ya, dari yang mudah tanpa budget sampai yang kalau misalnya ada budget lebih atau yang ingin sekalian belajar ngedesain juga ada ya Kak Giri ya. Jadi tergantung nih. Dan ada juga tutorial-tutorial yang bisa diakses di YouTube ya Kak Giri. Jadi semuanya udah bisa jadi desainer ya sebenarnya. Bisa Oke, bisa. Tinggal buka terima aja. kasih Kak Geri. Aku lihat udah ada beberapa pertanyaan, tapi nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab. Sekarang kita lanjut dulu ke sesi berikutnya. Nah, sesi berikutnya ini, teman-teman seller, Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan membahas tips memulai branding dengan kemasan menarik dan aman. Seperti janji saya di awal, akan ada dua pembicara pada webinar Tokopedia Seller sore hari ini. Dan pembicara kita yang kedua adalah Kak Amar Nabil. Kak Amar Nabil ini adalah seorang senior sales dan operations development Tokopedia Print. Kak Amar, tanggung jawabnya apa aja sih atau tugasnya apa aja sih di Tokopedia? Jadi Kak Amar ini ada beberapa ya tanggung jawabnya. Contohnya, merencanakan dan mengeksekusi promo dan perilisan produk terbaru di Tokopedia Print, kemudian memastikan user Tokopedia memiliki pengalaman belanja terbaik, gitu ya. Ini juga harapan dari teman-teman seller semua kan ya, pembelinya memiliki pengalaman belanja yang juga terbaik. Kemudian mengembangkan dan memaksimalkan fitur Tokopedia Print. Oke, Kak Amar sudah muncul nih, langsung aja aku sapa. Halo Kak Amar. Halo halo, selamat sore Arif Sore, dan Kak teman-teman Amar. seller. Kak Amar, terima kasih banyak ya sudah hadir di webinar Tokopedia Seller dan nantinya akan berbagi informasi dan tips and trick ya mengenai kemasan yang menarik dan juga aman. Oke, Kak Amar, mungkin aku mau tanya dulu nih, Ya, bagaimana nih akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman seller nih sore hari ini dan berbagi ilmu? oke. Oke, selamat sore teman-teman seller sekalian. Jadi, seru sih, bisa ngobrol bareng sama teman-teman seller meskipun kita juga masih di tengah pandemi ya. Jadi, memang event-nya, kita adain offline, tapi, ini harusnya akan lebih menarik lagi dan akan lebih, apa ya, intimate lagi sih kalau misal kita bisa ketemu suatu saat nanti dalam event yang offline ya. Harapannya sih seperti itu, gitu. Oke, oke. Terima kasih Kak Amar. Mungkin daripada teman-teman seluruh Bapak Ibu saudara sekalian penasaran gitu ya materi yang akan dibawakan Kak Amar, aku langsung berikan sesinya langsung ke Kak Amar ya. Silakan Kak Amar. Oke, thank you Arif. Ya, jadi dari saya sih sebenarnya kalau misal tadi, Arif bilang, apa ya, lebih ke berbagi ilmu, enggak juga sih, kita discuss bareng aja, kita sharing bareng karena, eee, kita semua pasti, apa ya, punya mental untuk, menjual sesuatu, punya mental untuk berusaha, untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi, apa yang kita lakukan pasti harapannya pasti, akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Nah, ya kita langsung masuk aja yang pertama, karena di sini temanya tuh lebih ke berikan kesan istimewa dengan kemasan menarik dan aman. Sebenarnya kenapa sih kita penting banget punya, kemasan yang tepat untuk, produk yang akan kita jual? Kalau di sini sih ini, secara teoritis banget ya, menurut Anthem Branding memang kemasan yang efektif pada produk itu dapat membantu produk untuk tampil beda
dibandingkan dengan produk yang lain, dan juga bisa lebih memperkuat branding kita, sehingga calon pembeli nanti atau si customer ini semakin familiar dengan produk yang kita punya. Mungkin sebagian besar soal branding tadi udah di-share juga sama Mas Gary dari tim art director kami. Dan ya sesuai dengan yang udah disampaikan secara apa ya, secara branding itu tadi juga ada salah satu teman seller yang menyebutkan branding itu nggak cuma seputar logo, tapi juga ada seputar service. Nah, service itu masuk juga ke dalam branding, karena ketika kita ingat apa ya, salah satu bank, mungkin teman-teman di sini udah banyak yang pakai ya dari teman-teman seller. Ketika kita ingat Bank BCA misalnya, yang diingat pasti pelayanan yang terbaik. Dari mana? Bukan dari bagian dalam dulu, tapi dari garda terdepan. Garda terdepannya siapa sih? Dari pihak keamanan atau security Bank BCA itu sendiri. Mungkin teman-teman juga pernah lihat trending topik di Twitter nih, yang waktu itu sempat ikutin kan gitu. Hashtag lebih baik saat Bank BCA itu yang apa ya, akhirnya ya memang branding yang dibuat sama Bank BCA itu salah satunya adalah service gitu. Karena nggak cuma dari logo, nggak cuma dari apa ya, nggak cuma dari rasa dan lain-lain, tapi service juga termasuk salah satunya. Nah, selain itu ada juga tambahannya kalau kita yang apa ya, menjual produk-produk seperti produk makanan dan juga produk yang fisiknya memang bisa dilihat lah ya, atau physical goods, kemasan itu menjadi satu hal yang menarik banget. Nah, kenapa menarik dan kenapa sih segitu impactful-nya si kemasan ini untuk support penjualan dari teman-teman seller? Yang pertama, ini bisa ningkatin antusiasme dari pembeli teman-teman. Jadi ketika apa ya, kita bisa sebut impulsive buying lah. Ketika teman-teman misalnya tahu waktu itu sempat apa ya, sempat trennya tuh kue cubit tapi setengah matang. Mungkin kalau dari teman-teman yang apa ya, sekedar pengen tahu, ketika tahu, gue pernah lihat nih ada kue cubit tapi setengah matang. Secara rasa kita belum tahu, tapi karena trennya saat itu lagi apa ya, lagi banyak banget dan lagi hype banget. Jadi dari kita tuh akan otomatis, ya udah gue akan cobain. Nggak peduli brand-nya apa ya saat itu. Itu yang pertama. Dan ditambah lagi setelah tren itu masuk, kemasan-kemasan yang menyediakan dari si apa ya, kue cubit itu sendiri tuh nggak cuma sekedar diplastikin, tapi ada juga yang udah mulai pakai seperti craft box, terus juga ada yang menyediakan seperti nampan mini ketika kita makan di sana. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa apa ya, mendorong dari pembeli-pembeli itu nggak cuma berpikiran lama untuk membeli produk itu. Jadi ketika dia lihat, oh ini udah menarik banget, tanpa pikir panjang pasti akan langsung beli. Dan itu contoh yang pertama. Atau yang terdekat tuh lebih ke apa ya, misalnya kita ambil yang terdekat dulu lah ya, sesuai campaign waktu itu juga sempat ada McDonald atau McD dengan BTS. Itu teman-teman pasti tahu antusiasnya segimana gede. Karena memang yang menarik itu ketika brand BTS apa ya, dikolaborasikan dengan brandnya McD dan packaging-nya tuh udah ungu banget gitu, yang identik dengan BTS. Itu pasti tanpa berpikir panjang, dari teman-teman ARMY yang memang fans dari BTS, pasti otomatis akan langsung beli. Itu yang bisa kita sebut sebagai impulsive buying dan apa ya, dari segi kemasan itu bisa meningkatkan antusiasme. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga bisa nunjukin kalau misal kita nih mau banget ngasih pelayanan yang terbaik untuk pembeli. Karena gini, sesimpel ketika kita mau kirim barang yang mungkin berharga gitu atau punya value yang lumayan besar. Contohnya mungkin kalau sekarang teman-teman ada yang udah pakai iPhone 13. Nah, ketika proses pengiriman nggak mungkin teman-teman pakai cuma sekedar dikemas pakai kardus biasa. Dan meskipun dari handphone itu udah ada kardusnya sendiri ya dari bawaan pabrik, tapi pasti teman-teman akan berusaha untuk memberikan kemasan yang cukup bagus lah untuk melindungi produknya juga yang pertama. Yang kedua, jangan sampai ada kesan, kok ini iPhone 13 loh, tapi dikirimnya kok cuma pakai kardus bekas kayak gitu. Itu yang kedua, menunjukkan banget kalau teman-teman tuh punya niat yang tinggi lah untuk kasih pelayanan yang terbaik ke pembeli. Nah, yang ketiga, bisa membuat pembeli semakin nyaman. Kenapa sih dari packaging itu bisa membuat pembeli semakin nyaman? Karena gini, ketika kita terima sesuatu dari orang
tanpa tanpa proses jualan dulu deh, sesimpel ketika kita dapat gift dari seseorang, dapat kado gitu. Ketika kita dapat dan kemasannya ala kadarnya, pasti kita akan lihat, "Oh, ini kok dikasihnya bisa seperti ini," gitu. Memang memang kado gitu, tapi ketika kadonya itu dibungkus dengan rapi dan juga ditambahkan dengan, apa ya, elemen-elemen tambahan seperti misalnya ditambahkan pita, "Oh, ini niat banget ya," gitu, yang ngasih kado. Jadi kita tuh ada, apa ya, bisa ada koneksi lah antara penerima dengan yang kirim barang, kayak gitu. Jadi se-impactful itu untuk, memiliki kemasan yang bagus. Dan ditambah juga dengan, branding-branding yang mungkin teman-teman bisa, pelajarin lebih lanjut gitu ya. Dan, elemen-elemen apa aja sih yang penting banget ada di kemasan produk. Yang pertama, informasi produk dan kemasan. Sesimpel ketika teman-teman minum kopi nggak mungkin nggak tahu kalau kopinya tuh apa, gitu. Jadi ketika teman-teman bisa, lihat atau mungkin ketika pesan gitu ya, teman-teman bisa tahu nih, ini kopinya, di apa namanya, gerus atau grind-nya tuh dari mana sih gitu. Apakah dari biji kopi Jawa atau misalnya biji kopi Lampung dan lain-lain. Sesimpel itu, elemen yang perlu dimasukin ketika ya teman-teman beli kopi pasti akan ada tulisannya ya di kemasan botol depan. Yang kedua, pengaman produk. Nah, pengaman produk tuh, kita bisa ambil contoh teman-teman ketika beli, produk minuman seperti, Dum-Dum. Nah, itu kan pasti ada plastik yang sebenarnya mungkin kalau dari orang awam melihat, "Kok plastik cuma setengah?" Gitu. Nah, itu sesimpel, dari produk tersebut tuh mau memberikan pengaman produk supaya teman-teman ketika mau minum, kan ada juga teman-teman yang ketika minum misalnya sambil jalan, tapi sambil main handphone, nggak mau dong handphonenya basah. Nah, itu teman-teman bisa sesimpel nenteng, tapi tanpa harus produk si Dum-Dumnya itu ketutupan gitu. Nggak mungkin teman-teman minum Dum-Dum, tapi di plastiknya pakai plastik hitam gitu. Jadi kan nggak kelihatan produk Dum-Dumnya. Yang kedua juga jadi kurang eksklusif. Yang ketiga, branding seperti desain dan logo. Nah, itu yang perlu ada di apa ya, produk teman-teman yang dijual. Jadi kalau misal memang polos, seperti yang ada di slide sebelumnya tadi dari, Mas Giri sampaikan, memang ketika produknya polos itu, dari teman-teman cuma sekedar ngeliat, "Oh, ini iya kopi," gitu, tapi nggak tahu ini kopi apa sih, gitu. Jadi memang perlu banget ditempelin, yang namanya desain logo. Mungkin yang sekarang tuh banyak pakai stiker gitu ya, kalau misal dari, produk-produk, FMI, atau ada juga yang bahkan udah sampai, se-hybrid kemasannya itu di-print, gitu. Dan yang terakhir, fitur fungsional seperti zipper. Zipper atau, apa ya, kita bisa mungkin yang lebih gampangnya seperti resleting seperti itu. Jadi kalau teman-teman misal beli produk keripik di, toko-toko makanan atau di toko cemilan, itu pasti kalau misal yang udah berbentuk seperti ini keripiknya, itu akan ada ziplock-nya di atas supaya satu, kemasannya bisa tetap kedap. Jadi si keripiknya tuh nggak apa ya, nggak lembek lah gitu atau nggak alot lah ya kita bisa bilang. Jadi ketika teman-teman makan, itu digigitnya juga masih crispy dan masih masih ada kriuk-kriuknya lah gitu kalau teman-teman mau makan. Itu fungsinya tuh banyak banget selain buat, mengamankan si, rasa dan juga mempertahankan kualitasnya. Yang kedua itu supaya, ya kalau misal teman-teman mau bawa ke mana-mana habis makan tinggal taruh, jadi kalau senggol pun nggak akan tumpah, gitu sih. Jadi, sesimpel itu, meskipun dengan apa ya, mungkin, yang biasa kita anggap, "Oh ini kayaknya nggak terlalu perlu deh," tapi ternyata perlu banget gitu untuk diadain di produk teman-teman. Boleh di next, Arif? Oke, 4 tips persiapkan kemasan menarik dan aman. Yang pertama, gunakan material kemasan yang sesuai. Nah, ini yang, mungkin teman-teman juga, seringkali lupa gitu ya, ketika, kita ambil contoh dari produk kue atau misal produk minuman. Nggak mungkin kalau misal kita tuh mengemas produk kue, tapi cuma apa ya, cuma pakein apa ya, aluminium foil tuh yang ditutup seperti itu, tapi nggak kita pakein, yang pas lah gitu atau nggak proper. Misalnya teman-teman pesen lasanya, ketika pesen lasanya meskipun luarnya aluminium foil, tapi pasti di bawahnya tuh ada seperti, tray-nya gitu. Jadi ketika dibungkus aluminium foil pun, si lasanyanya tetap akan berbentuk dan akan tercetak gitu. Jadi nggak mungkin lasanya dikirim pakai plastik biasa, kayak gitu. Itu yang pertama. Terus juga misalnya teman-teman punya frozen food, nggak mungkin dong kalau misal mau kirim frozen food, tapi cuma sekedar pakai plastik yang nggak pakai, apa ya, yang nggak sistemnya nggak vakum lah gitu. Jadi itu yang pertama, karena rentan dengan, mikroorganisme atau bakteri, ketika teman-teman nggak pakai kemasan yang proper. Yang kedua,
kualitas dan juga apa ya, kualitas dan juga, rasa dari si dagingnya tuh nggak akan sama gitu ketika teman-teman baru keluarin dari, cooler atau freezer, ketika nggak dimasukin ke plastik yang ada vakumnya, pasti ketika diterima sama pembeli, entah itu akan, mungkin rasanya udah beda ketika dimasak atau bisa sampai ke mungkin terselip jamur-jamur di produknya. Itu yang pertama. Yang kedua, tambahkan logo toko. Nah, ini juga yang bisa membuat kemasan tuh jadi terlihat lebih, apa ya, lebih menarik lah gitu, dibanding dengan polos. Meskipun untuk, logo toko sebenarnya, ya mungkin dari teman-teman yang masih skalanya masih skala kecil gitu untuk, produk yang dijual, tapi ketika teman-teman nanti udah scale up untuk, penjualannya bisa di apa ya, bisa di penjualan sehari misalnya sampai 100 order gitu, sampai 200 order atau bahkan ribuan, teman-teman udah harus pikirin tuh logo toko atau logo produk seperti apa sih yang mau teman-teman bikin. Itu yang kedua. Next, yang ketiga, sertakan informasi mengenai produk. Nah, ini dia. Jadi, as simple as misalnya teman-teman beli, produk seperti ini, kalau teman-teman suka ke toko buah yang, sudah modern, pasti kemasannya itu akan bisa teman-teman lihat ini, misalnya produk anggur gitu. Anggur ini dari perkebunan mana sih? Atau misalnya sampai ke ini ada kadar gizinya berapa persen gitu, itu pasti akan ditulis. Atau misalnya ketika teman-teman juga beli, apa ya, sesimpel beli beli produk obat lah, pasti kan ketika beli produk obat di apotek, di kemasannya itu akan tertulis ini obatnya, kadar dosisnya berapa dan juga, apa namanya, fungsinya untuk apa dan juga, cara penggunaannya seperti apa. Sesimpel itu dan, dengan menyertakan informasi ketika pembelinya menerima, barang tersebut dia akan langsung, "Oh, ya oke, ini cara saya pakai produk ini," gitu. Yang keempat, tambahkan sentuhan personal. Nah, ini dia mungkin yang tadi juga sempat dicontohkan sama Mas Giri itu dari, Kopi Janji Jiwa gitu ya. Ketika Kopi Janji Jiwa menambahkan sentuhan personal, orang yang ngelihat pertama kali, "Ih, kok ini relate ya sama, yang saya jalanin sehari-hari," gitu. Misalnya teman-teman ngelihat saya jarang pulang tapi sering dimarahin orang rumah gitu. Misalnya di kemasan kopi ditulis seperti itu. Teman-teman pasti yang tadinya stres gitu, memilih coffee break ketika lihat, "Oh iya juga ya, jarang pulang tapi dimarahin, ya udah minum kopi aja," gitu. Jadi nggak stres lagi. Jadi dari situ tuh punya apa ya, bisa punya koneksi yang lebih, bisa berasa lebih intim lah gitu antara si brand ini dengan, customer dari, brand tersebut. Oke, boleh di next? Nah, kalau misal dari teman-teman, bingung, sebenarnya kita tuh nggak, apa ya, kita nggak bikin seller kesulitan sih, karena, dari visi misi Tokopedia juga kita pasti akan mendukung teman-teman seller dan juga teman-teman buyer untuk, apa ya, untuk mengembangkan segala bentuk, usahanya. Kalau misal dari teman-teman seller pasti kita support banget dari, proses penjualan. Mungkin teman-teman suka bingung, gimana sih cara saya bisa dapat kardus yang bagus nih, tapi, saya belum belum ada relasi gitu atau belum ada link untuk dapetin yang bagus, harga murah, karena biasanya itu kan harus survei ke satu pabrik dan pabrik lain. Nah, di sini Tokopedia Print itu, kami kembangkan untuk mendukung teman-teman seller, untuk men-support teman-teman seller, supaya nggak susah lagi nih untuk mencari produk-produk mulai dari kemasan, kebutuhan branding, dan lain-lain. Jadi sesimpel memang ini tuh kami pindahin ketika teman-teman yang biasanya nyari di offline karena lagi pandemi, teman-teman bisa pindah segampang, proses pembelian produk Tokopedia lain gitu. Jadi tinggal buka aplikasi Tokopedia udah selesai. Nah, keuntungannya apa aja nih kalau misal teman-teman pakai, kemasan produk dari Tokopedia Print? Yang pertama, proses itu gampang banget dari rumah. Teman-teman nggak perlu keluar rumah, nggak perlu nyalain motor, nggak perlu bawa mobil, nggak perlu keluar bensin, nggak perlu, naik angkutan umum. Jadi misalnya teman-teman juga lagi santai di rumah, lagi, ada waktu luang, teman-teman bisa klik aplikasi Tokopedia, masuk ke pengaturan seller atau dari seller dashboard, teman-teman bisa temuin tuh nanti, menu kemasan produk dari Tokopedia Print. Gampang banget. Terus yang kedua, harganya murah. Nah, murahnya segimana sih? Kita nih nyesuaiin banget sama budget dari, toko-toko teman-teman seller di sini. Pasti teman-teman berhitung dong, mulai dari operational cost, mulai dari bahan, terus, marginnya berapa sih yang mau diambil dari hasil penjualan itu. Itu kita support banget supaya teman-teman tetap bisa jualan, bisa dapat kemasan yang bagus, dan hasilnya pun akan juga bagus, yang nantinya akan berpengaruh ke angka penjualan teman-teman seller di sini. Terus yang ketiga, kualitasnya juga udah pasti,
kami punya garansi ketika teman-teman bingung, ini kan online ya, saya nggak bisa lihat barang. Kalau nggak sesuai gimana? Kami itu selalu dari Tokopedia mengedepankan tingkat kepercayaan atau rasa kepercayaan kepada pembeli. Terutama kepada teman-teman seller di sini, ketika beli produk dari Tokopedia, kami pasti akan mengupayakan yang terbaik. Ketika teman-teman dapat produk ini kardus yang saya pesan ukurannya 10 kali 10 kali 8. Tapi kok yang datang lebih kecil nih atau lebih besar. Ini ketuker nggak sih? Terus nanti gimana nih saya tuker? Kami ada garansi di situ kalau misal teman-teman mau ini tuker dong barangnya, pasti akan dikirimkan kembali. Teman-teman perlu bayar nggak? Nggak perlu bayar. Gitu. Kalaupun memang perlu bayar nanti akan digantikan sama tim produksi kami. Gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Misalnya kok saya malah keluar duit yang harusnya cuma 10.000 tapi ada tambah 15.000. Nggak perlu khawatir sampai situ. Dan kalau misalnya ada produk yang rusak pun teman-teman nggak perlu khawatir lagi. Untuk barang penggantinya juga nanti bisa diklaim. Atau kalau misal teman-teman, saya mau refund dong. Atau ini saya mau tetap terima barangnya, tapi kan ini nggak bagus. Terus saya dapat apa gitu garansinya? Duit teman-teman juga bisa di-refund gitu. Tapi dengan ketentuan teman-teman akan melakukan proses investigasi dulu dengan tim customer care atau dari tim Tokopedia Care. Supaya nanti teman-teman juga bisa ngerasain service terbaik dari tim Tokopedia Care. Dan yang terakhir, banyak banget nih pilihannya buat cetak berbagai kebutuhan. Jadi sekarang tuh kami udah mungkin ada lebih dari 70 ya spesifikasi yang ada di Tokopedia Print. Mulai dari yang pertama di sini yang terlihat mungkin cuma kardus, polymailer, dan stiker. Tapi secara spesifikasi teman-teman bisa lihat ukuran kardus dari yang paling kecil, mungkin teman-teman biasa kirim jam, barang-barang elektronik, sampai misalnya teman-teman tadi kan juga kalau nggak salah ada teman-teman seller dari kategori otomotif ya. Teman-teman mau kirim helm pun bisa gitu. Kami provide dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman sendiri. Itu. Boleh di next, Arif? Nah, caranya gimana untuk masuk ke Tokopedia Print? Nah, teman-teman seller di sini pasti udah sering banget ngutak-ngatik halaman Tokopedia Seller. Entah itu mulai dari ngecek, ini tingkat penjualan saya berapa sih, performa toko saya berapa sih. Nah, teman-teman di situ juga bisa lihat tuh, di sebelah kiri, kita ada menu kemasan produk. Dan sesimpel ketika teman-teman mau lihat, di situ ada namanya layanan tambahan sih di bawah kata pembeli. Itu nanti teman-teman klik layanan tambahan, di situ akan ada kemasan produk dan juga bayar tagihan. Tapi teman-teman tinggal masuk aja ke kemasan produk. Nanti udah muncul semua tuh, mulai dari kemasan yang polos sampai ke yang bisa di-custom. Nah, yang perlu teman-teman ingat di sini ketika misalnya nanti saya kan nggak perlu print gitu. Saya cuma perlu kardusnya aja. Itu teman-teman bisa lihat dari gambarnya. Ketika gambar yang disediakan itu polos, itu pasti produknya polos gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, saya belum ada desain nih, tapi saya masih mau beli di Tokopedia Print. Itu teman-teman bisa fulfill semua kebutuhannya dari situ. Oke, boleh di next, Arif? Nah, itu tadi kalau misal teman-teman buka dari desktop atau dari komputer. Sekarang dari aplikasi Tokopedia Seller. Nah, ketika buka dari Seller App atau dari Tokopedia Seller, teman-teman juga bisa klik di menu lainnya di sebelah menu penjualan. Itu nanti akan muncul tuh kemasan produk. Nah, ketika diklik itu juga direction-nya akan sama. Teman-teman akan ngelihat yang namanya kardus polos, stiker yang bisa di custom, terus juga mungkin nanti sampai ke banner misalnya teman-teman butuh, saya lagi butuh banner nih tapi saya bingung mau ke mau keluar lagi banyak pembatasan gitu. Teman-teman bisa pesan dari situ juga. Next. Oke, ini lewat halaman pusat edukasi seller. Nah, teman-teman seller juga mungkin ketika lagi iseng buka-buka halaman Tokopedia seller, ada halaman pusat edukasi, teman-teman pasti akan lihat gimana sih misalnya cara saya meningkatkan jualan. Di situ juga kan banyak tuh artikel. Ketika teman-teman lagi ada di halaman itu, teman-teman juga bisa langsung masuk ke Tokopedia Print tanpa bingung, nih saya harus balik lagi nggak sih? Nggak perlu. Jadi teman-teman nanti tinggal klik aja di navigation bar, itu ada tulisan atau ada menu layanan, teman-teman bisa klik tab menunya, nanti ketika drop down, teman-teman akan ngelihat di kolom promosi di situ ada kemasan produk. Nah, ketika teman-teman klik, itu langsung diarahkan ke halaman Tokopedia Print, tanpa teman-teman harus perlu klik menu back segala macam. Sesimpel itu sih teman-teman. Oke, boleh next, Arif? Oke. Kalau udah sampai informasi seller, mungkin ini udah selesai ya dari Iya. saya.
seperti itu. Oke, terima kasih Kak Omar untuk penjelasannya ya Ya, mengenai tips dan trik bagaimana caranya kita mau mempersiapkan kemasan yang menarik dan juga aman dan juga informasi tentang Tokopedia Play. Teman-teman selalu udah banyak tuh Kak yang share di kolom chat biasanya mereka mempersiapkan kemasannya seperti apa gitu dan sepertinya Tokopedia Print juga bisa menjadi solusi ya untuk teman-teman. Tadi aku lihat ada yang masih pakai kardus polos gitu kan, belum ada brandingnya karena masih bingung mau di mana bikin apa printnya gitu ya. Tokopedia Print bisa menjadi solusinya teman-teman seller, Bapak Ibu seller sekalian. Oke, nah berikutnya teman-teman seller dan Bapak Ibu seller sekalian, ada beberapa informasi atau update terbaru dari Tokopedia untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman seller sekalian. Yuk coba kita lihat ada update terbaru apa aja sih? Oke, nah ini tadi ya, di awal saya sudah sempat menyebutkan gitu ya, bahwa akan ada penawaran khusus nih di webinar Tokopedia Seller pada sore hari ini dari Tokopedia Merchandise yang menyediakan seller kit item. Apa sih seller kit item? Seller kit item adalah barang-barang yang berguna untuk membantu teman-teman seller ya dalam proses penjualan dan pengemasan barang nih ya. Apa aja sih seller kit item itu? Di Tokopedia Merchandise ada banyak ya jenisnya, dari lakban, lakban dispenser, stiker fragile, kardus, polymailer, dan lain sebagainya. Lalu apa aja sih keuntungan menggunakan seller kit item dari Tokopedia Merchandise? Yang pertama, tentunya teman-teman seller, Bapak Ibu seller sekalian, dapat meningkatkan profesionalitas toko ya dengan kemasan yang sudah Tokopedia branded gitu ya. Ada logo Tokopedia-nya seperti itu. Lalu yang kedua, banyak pilihan paket hematnya nih, nanti Bapak dan Ibu dan teman-teman seller bisa cek langsung ya untuk pilihan paketnya. Kemudian harganya bersaing dan tentunya selalu ready stock. Lalu penawarannya apa nih? Penawarannya yaitu dari Tokopedia Merchandise nih menawarkan untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman saudara sekalian sebuah voucher ya, voucher cashback 30% maksimum Rp10.000. Promo code-nya atau kode promonya yaitu TKPD10. Lalu apa aja sih syarat dan ketentuannya? Yang pertama, cashback ini dapat digunakan ke semua produk yang berlaku di Tokopedia Merchandise ya, Bapak dan Ibu dan teman-teman seller. Lalu cashback berlaku hanya di tanggal 18 sampai 31 November 2021. Jadi masih ada kesempatan untuk menggunakan voucher cashback ini gitu ya. Lalu dapat digunakan, voucher cashback ini dapat digunakan minimum pembelian 100.000 dan hanya dapat digunakan maksimum 1 kali transaksi per user ID selama periode promosi ya Bapak dan Ibu. Kuota vouchernya terbatas nih, jadi jangan sampai kelewatan untuk menggunakan promo code ini atau kode promosi ini ya. Lalu voucher cashback juga tidak dapat digabung dengan promo lainnya. Nah, selain itu ada beberapa catatan nih Bapak dan Ibu, teman-teman saudara sekalian. Tokopedia Merchandise ini dapat ditemukan ya, atau dapat dilihat melalui mobile maupun desktop, dan voucher dapat ditemukan pada halaman checkout. Ya, kemudian voucher ini hanya bisa ditukarkan atau digunakan oleh seller Power Merchant dan Power Merchant Pro. Oke, jangan sampai ketinggalan ya Bapak dan Ibu dan teman-teman seller sekalian untuk penawaran spesial ini. Lumayan dapat cashback 30%, maksimum Rp10.000 untuk minimum transaksi pembelian Rp100.000. Oke, berikutnya ada yang baru nih di Tokopedia, yaitu fitur paket bundling yang dapat membantu teman-teman seller dan juga Bapak dan Ibu sekalian untuk berjualan di Tokopedia semakin laris ya, jualannya diborong pembeli nih. Apa sih paket bundling itu? Paket bundling adalah fitur yang dapat membantu Bapak dan Ibu seller, teman-teman seller sekalian, untuk membuat paket yang terdiri dari berbagai macam produk ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa tuh menggabungkan beberapa produk sekaligus dan menambahkan diskon menarik untuk pembeli. Ada 2 jenisnya untuk fitur paket bundling ini. Yang pertama bundling, di mana Bapak dan Ibu serta teman-teman seller sekalian bisa mengelompokkan produk utama dan pelengkap menjadi satu kesatuan dan pada akhirnya bisa menetapkan harga yang lebih rendah dibandingkan jika dijual secara terpisah ya atau secara individual gitu. Kemudian yang kedua jenisnya adalah paket diskon, di mana Bapak dan Ibu seller
teman-teman seller semua bisa memberikan diskon kepada pembeli dengan menentukan minimum pembelian produk ya. Contohnya misalnya minimal harus beli 3 gitu ya, lalu dapat diskon atau paket diskon gitu. Bapak dan Ibu bisa membuat hingga 3 skema paket diskon. Oke, berikutnya untuk Bapak dan Ibu atau teman-teman seller yang berencana nih untuk mengekspansi bisnisnya, juga ada informasi nih dari modal toko. Apa sih modal toko itu? Modal toko adalah fasilitas pinjaman berupa limit kredit yang fleksibel, bisa ditarik kapanpun dan berapapun ya. Dan modal toko ini dapat diakses atau digunakan khusus seller Power Merchant Pro dan Power Merchant terpilih. Lalu kenapa sih harus modal toko? Apa keunggulannya? Yang pertama fleksibel ya, dapat ditarik berulang-ulang kapan saja dan berapa saja sampai limit pinjaman tercapai. Kemudian mudah ya, proses aktivasinya sangat mudah, membutuhkan foto KTP dan juga selfie. Kemudian yang terakhir adalah instan, proses approval-nya cepat dan pencairannya juga instan. Informasi tambahan ya dari modal toko adalah kini modal toko hadir dengan proteksi pinjaman nih Bapak dan Ibu. Proteksi pinjaman itu apa? Proteksi pinjaman adalah program proteksi yang menanggung pembayaran tagihan cicilan pinjaman ya. Jadi pada saat ingin akan menggunakan modal toko itu Bapak dan Ibu, teman-teman seller sekalian bisa mencentang proteksi pinjaman. Dengan begitu, pinjaman akan ditanggung apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk selengkapnya, bisa dipelajari melalui artikel yang sudah tersedia di Pusat Edukasi Seller atau dengan langsung mengklik pelajari lebih lanjut tentang proteksi pinjaman di sini ya pada slide. Oleh karena itu, jangan lupa nanti untuk mengisi survei agar mendapatkan materi webinar pada sore hari ini. Oke, berikut adalah berbagai cara untuk mengakses modal toko ya, Bapak dan Ibu dan teman-teman seller. Yang pertama bisa melalui aplikasi Tokopedia Seller, bisa melalui notifikasi, yang kedua, yang ketiga bisa melalui email, dan yang keempat bisa melalui halaman modal toko. Teman-teman seller dan Bapak Ibu juga bisa mempelajari lebih lanjut tentang modal toko dengan mengklik link yang ada pada slide yang sedang ditampilkan pada layar ya. Oke, lalu berikutnya ada update juga nih dari cashback voucher toko, di mana cashback voucher toko berubah dari Toko Points ke GoPay Coins ya Bapak dan Ibu. Oke, jadi yang belum tahu ya GoPay Coins itu apa? GoPay Coins adalah poin loyalitas yang digunakan pada platform Gojek dan Tokopedia ya, di mana pembeli bisa mendapatkan GoPay Coins dengan melakukan transaksi menggunakan voucher cashback di Tokopedia. Jadi per 1 November 2021 kemarin, semua pembeli yang memakai voucher toko bisa mendapatkan GoPay Coins, bukan Toko Points lagi ya. Untuk informasi lebih lanjut, bisa juga diklik pada link yang sudah disediakan. Berikutnya nih, ada update dari Tokopedia Fit juga nih. Tokopedia Fit ini adalah fitur promosi yang bisa membantu Bapak dan Ibu seller dan juga teman-teman seller semua untuk melakukan promosi dengan cara mengunggah konten menarik dan terbaru setiap harinya dengan mudah ya. Jadi tampilan Tokopedia Fit ini memungkinkan pembeli untuk melihat konten, mengklik dan juga memasukkannya ke dalam keranjang serta langsung check out ya. Jadi jangan lupa untuk mencoba promosi melalui Tokopedia Fit. Berikutnya nih, tadi jika ada pertanyaan ya mengenai bagaimana sih caranya membuat toko kita tuh semakin menarik gitu ya, dan mungkin nanti mengaplikasikan semua informasi atau tips dan trik yang disampaikan oleh Kak Geri dan juga Kak Amar pada sore hari ini bisa juga melalui fitur dekorasi toko Bapak dan Ibu. Apa sih fitur dekorasi toko? Fitur dekorasi toko adalah fitur yang dapat digunakan untuk memperindah tampilan halaman toko menggunakan banner atau gambar, video, dan juga voucher promo. Jadi tadi ya, jika sudah membuat logo yang efektif, ya sudah didesain gitu ya, bisa ditampilkan melalui banner di dekorasi toko. Berikut di bagian kanan pada layar adalah contoh tampilan dekorasi toko melalui mobile ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, lalu ada fitur-fitur terbaru nih dari dekorasi toko. Ada 2, yaitu produk pilihan dan juga navigasi etalase. Oke, yang pertama nih, fitur produk pilihan ini adalah fitur baru dari dekorasi toko yang memudahkan Bapak dan Ibu untuk memunculkan produk pilihan berdasarkan kategori seperti rekomendasi seller dan kategori lainnya ya yang bisa diatur sendiri. Contohnya misalnya produk unggulan gitu ya.
Oke, kemudian fitur yang kedua adalah navigasi etalase, di mana fitur ini dapat membantu Bapak dan Ibu untuk menampilkan berbagai etalase toko dengan banner-banner pilihan, ya. Agar apa? Agar tampilan dekorasi tokonya semakin menarik. Nah, ngomong-ngomong soal etalase toko, sekarang etalase toko juga bisa menampilkan gambar nih ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur etalase toko ini untuk mengelompokkan produk-produk sesuai kategorinya gitu ya. Kategorinya apa aja bisa disesuaikan, ataupun misalnya mau bikin kategori khusus promo gitu ya, produk-produk yang lagi dipromosikan di Tokopedia itu juga bisa dibuat etalase tokonya. Sekaligus bisa ditampilkan gambarnya gitu ya, agar pembeli semakin mudah mencari produk di toko Bapak dan Ibu di Tokopedia. Berikutnya nih, untuk Bapak dan Ibu atau teman-teman seller yang kemarin-kemarin sering bertanya gitu ya, kurir parcel kapan ada di Tokopedia? Kini kurir parcel sudah hadir nih ya di Tokopedia Bapak dan Ibu gitu ya, khususnya mungkin untuk Bapak dan Ibu atau teman-teman seller yang berjualan makanan, frozen food gitu ya, silahkan sudah bisa mengaktifkan kurir parcel ya untuk seller-seller yang berada di daerah yang sudah tercover gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan layanan pengiriman sesuai dengan jenis produk Bapak dan Ibu masing-masing ya, agar pelayanan kepada pembeli juga semakin optimal. Oke, nah berikutnya, jika Bapak dan Ibu dan teman-teman seller semua ingin belajar lebih lanjut nih ya mengenai operasional bisnis online di Tokopedia, mulai dari yang paling simpel atau yang paling dasar seperti cara membuat toko hingga yang lebih advance atau lebih mumpuni ya seperti terkait pengaturan iklan dan promosi, Bapak dan Ibu bisa mengakses konten edukasi entrepreneurship di Tokopedia Academy. Bisa langsung diklik ya nanti saat presentasi webinarnya dikirimkan kepada email Bapak dan Ibu, bisa langsung diklik pelajari lebih lanjut di sini. Nanti di situ Bapak dan Ibu bisa membaca berbagai artikel mengenai operasional bisnis online di Tokopedia gitu. Oke. Itu tadi informasi terbaru atau update dari Tokopedia untuk Bapak Ibu seller serta teman-teman seller sekalian. Kemudian saya ingin mengingatkan jangan lupa untuk mengisi survei webinar kita pada hari ini ya. Linknya sudah ada pada layar dan nanti juga akan kami bantu untuk kirimkan ya di kolom chat atau chat box sehingga Bapak dan Ibu bisa langsung mengklik dan mengisi survei. Oke, sembari menunggu Bapak dan Ibu untuk mengisi survei, kita akan membuka sesi tanya jawab. Wow, ini sesi tanya jawabnya sudah mulai ramai nih. Oke. Oke, nah nanti mungkin saya akan mengundang ya Kak Amar atau Kak Gary ya untuk pertanyaannya, untuk membantu menjawab pertanyaannya di webinar Tokopedia Seller sore hari ini. Mungkin yang pertama ini aku ingin menanyakan ke Kak Gary ya, atau juga Kak Amar, boleh silahkan. Pertanyaannya dari Kak Amos nih, bagaimana sih caranya membuat kemasan memiliki pesan sekuat logo dalam praktek e-commerce di Tokopedia nih, gitu. Atau mungkin ke Kak Amar dulu kali ya. Kak, halo Kak Amar? Ya, halo halo Arif. Iya, jadi Kak Amos bertanya nih Kak, bagaimana caranya membuat kemasan itu sekuat logonya gitu, pesannya gitu? Oke. Oke, saya coba bantu jawab mungkin dengan, sedikit contoh kali ya. Jadi, kalau misal pertanyaannya tadi dari, Kak Amos, bagaimana membuat kemasan memiliki pesan sekuat logo dalam praktek e-commerce Tokopedia. Nah, sesimpel ketika misal, saya bisa ambil contoh, mungkin kalau bisa dilihat di sini. Oke. Nah, ini tuh, produk, yang kami dapat dari, Tokopedia. Jadi memang secara kemasan ini terlihat branding-nya Tokopedia yang warnanya hijau dan, di sini pun, ya didapat dari, ulang tahun Tokopedia ya untuk, tim internal Tokopedia. Nah, ketika kami buka, kemasannya pun itu juga menunjukkan kalau ini tuh eksklusif gitu. Dari apa ya, dari kemasannya tuh bisa bisa dibuka seperti ini dan, sesuai dengan spirit-nya Tokopedia yang memang, kami tuh selalu memberikan yang terbaik
meskipun untuk sekelas apa ya, untuk internalnya sekalipun gitu. Jadi nggak cuma dari pembeli penjual, tapi juga kepada tim internal Tokopedia pun dari Tokopedia sendiri tuh sangat mempertahankan pesan kalau semua tuh bagian dari Tokopedia gitu. Jadi nggak ada yang namanya Tokopedia cuma memihak pembeli, penjual, atau memihak karyawan internalnya sekalipun, itu nggak ada. Jadi dari spirit itu dengan spirit yang eksklusif dan eksklusivitas itu akan didapat ke semua kan konsumernya dari Tokopedia, mulai dari seller, buyer, dan juga internal. Nah, kalau yang dari buyer dan seller pasti dari spirit penjualan dan juga pengalaman terbaik dalam proses pembelian. Nah, kalau misal dari karyawannya sendiri, dari Tokopedia itu menyediakan seperti ini gitu. Ketika diberi apa ya, memberikan sebuah gift untuk karyawan internal, disiapkan semaksimal mungkin. Jadi kurang lebih contohnya seperti itu. Dan tambahannya mungkin ketika misalnya dari teman-teman seller di sini punya produk berupa fashion gitu ya, dari kategori fashion, nggak mungkin teman-teman hanya mengemas produknya itu dalam dalam kemasan yang biasa gitu, karena ketika dibuka otomatis misalnya fashion-nya ini hanya dibuat khusus untuk pesanan A gitu. Tapi teman-teman kemasannya itu nggak bagus, dan ketika diterima sama orang yang pesen ini akan melihat ini pesanannya kayaknya nggak sesuai deh, meskipun produk fashion-nya bagus nih yang saya beli, tapi kemasannya nggak menunjukkan kalau ini brand-nya tuh bagus banget gitu. Jadi pasti misalnya teman-teman akan buka produk jam, di dalamnya kan pasti akan ada seperti busa gitu ya untuk melindungi jamnya, dan juga kemasannya pun bisa dibilang box-nya tuh hard box gitu yang rigid banget, supaya ketika kebanting pun itu nggak akan merusak dari produk itu sendiri. Kurang lebih kalau dari saya seperti itu sih, Arif. Semoga menjawab ya, Kak Amos. Ya, oke, terima kasih Kak Amar. Jadi memang harus kalau logonya sudah bagus, kemasannya juga harus bagus ya Kak ya. Dan kalau Betul, bisa memang harus sesuai dengan produknya tadi ya. Kalau jam dia fragile, gampang pecah gitu ya. Dipikirkan produk kemasannya seperti apa agar bisa melindungi jam tersebut. Oke, terima kasih Kak Amar dan Kak Amos. Semoga menjawab ya. Ini mungkin yang berikutnya aku mau tanya ke Kak Geri nih. Kak Geri masih ada di sini kah? Kak Geri, halo? Halo, halo, ada. Oke, Kak, ini ada yang bertanya nih, kalau bikin logo universal bagaimana? Kebetulan ada dua nih Kak yang bertanya seperti ini. Contohnya itu maksudnya nih, kan tadi kita sudah menjelaskan ya, ada beberapa warna ya Kak ya sesuai dengan apa namanya karakter warna tersebut, begitu kan? Terus kalau tadi kita lihat Google itu kan warnanya ada bermacam-macam ya Kak ya. Nah, Ya. pertanyaannya mungkin lebih ke bagaimana sih caranya kita bisa mengkombinasikan beberapa warna agar bisa lebih cocok ke target audiens atau calon pembeli yang lebih luas gitu. Jadi nggak apa ya, nggak terkotak-kotak pada satu target audiens atau target pembeli yang kecil gitu. Oke, ini teknis banget ya. Soal warna berarti ya. Ya, Jadi sebenarnya ini sih, terkadang banyak warna juga tidak baik. Kadang-kadang mungkin kita harus combine. Kalau Google itu kalau aku lihat dia pakai warna-warna yang cenderung soft, birunya soft, merahnya soft gitu. Nah itu kalau bisa kan merah juga banyak tipe warna, biru juga banyak tipe warna gitu. Nah kalau bisa di-combine tuh tidak yang timplang banget, misalnya dari pink terus ke terus ke kuning tahu-tahu. Nah jadi kayak mungkin selalu cari warna yang agak, gimana ya jelasinnya, mungkin, eee, kombinasinya tuh menarik. Jadi, mungkin di sini aku bisa nyaranin buat googling dulu, misalnya, gradien biru atau gradien hijau gitu. Jadi kayak, atau buka Pinterest, tinggal ketik aja, color combination. Nah, itu udah paling bener tuh. Jadi, aku biasanya sih pakai, nyari di Google atau di Pinterest untuk ngecek color combination, ketik aja situ, nanti tuh ada palet-palet warna yang disamping-sampingin. Nah, dari situ tuh baru bisa kita define, oh, misalnya saya mau jualan makanan, berarti mungkin pakai warna merah, orange, kuning gitu misalnya. Kayak gitu-gitu sih palingan. Jadi kayak, jangan ragu untuk googling aja buat cari tahu color combination, itu sih palingan. oke. Semoga Jadi menjawab.
Iya, terima kasih Kak Giri. Jadi memang harus tahu apa, kalaupun mau mencampur warna harus tahu mana yang warna yang cocok tadi ya, referensinya bisa jadi color Betul. combination. Terus Iya, mungkin juga bisa dilihat temanya mau kemana gitu ya, betul personanya yang mau betul. dibangun mau kemana gitu ya. Benar, Jadi waktu benar. nyampur warna itu nggak apa ya namanya, nggak sembarangan gitu ya. Bener, biar nggak nabrak juga. Soalnya misalnya Mm-mm, terlalu warna yang terlalu keras ketemu warna keras malah nggak nyambung, yang ada malah mm-mm. bikin sakit mata. Oke, Kak Geri ini masih aku mau tanya ke Kak Geri sih karena Oke, berkaitan dengan foto juga gitu ya. Ini oke. dari Kak Hendri. Mungkin seperti ini Kak. Kalau kita kan sering merekomendasikan teman-teman seller tuh fotonya kalau bisa backgroundnya polos atau kok putih gitu ya. Kecuali produknya warnanya putih gitu ya. Background jangan putih nanti nggak kelihatan. Nah, kenapa sih Kak background yang polos itu penting gitu dan kita rekomendasikan untuk seller gitu? Oke. Jadi sebenarnya gini, kenapa background putih itu nanti, kalau kita foto produk ya berarti ya? Ya, Nah, betul. itu jadi kita yang ngedesain itu nanti gampang buat, cropping. Jadi misalnya saya mau foto foto handphone gitu ya, kalau background yang nggak polos itu, nanti kita ngeditnya susah. Jadi selain itu gampangnya kalau misalnya kita nanti background putih itu kita gampang nge-crop, terus kita jadi bisa taruh produk itu dimanapun. Misalnya kita sekarang kan banyak, namanya digital digital imaging ya, jadi kayak kombinasi antara background dengan foto gitu. Nah, kalau udah background-nya putih, jadi lebih gampang buat nge-crop dan fotonya udah pasti solid tuh, jadi kita bisa masukin ke background warna apapun gitu. Nantinya ke depannya juga akan lebih memudahkan sih. Jadi misalnya foto satu pose gitu, misalnya kayak gini, background-nya nanti bisa kita ganti-ganti lebih gampang kalau kita udah punya PNG-nya atau kita udah crop gitu. Jadi kayak, apa ya, memudahkan kita juga nanti ke depannya. Jadi kita bisa tetap pakai stok foto yang sama tapi dengan background beda-beda. Jadi itu nantinya juga bikin konten kita nggak bosen, gitu-gitu aja background-nya, gitu sih palingan. Oke. Terima kasih Kak Giri. Jadi memang ada kalau misalnya kita ada kebutuhan gitu ya di masa depan mau pakai fotonya lagi untuk kebutuhan misalnya promosi atau campaign yang lain itu bisa lebih mudah ya Kak karena udah Mhm, punya. Selain itu mhm. juga bisa bantu kita bisa apa ya? Pembeli itu bisa fokus ke produknya saat melihat gitu ya Nah, kalau backgroundnya polos. benar. Gitu. Terima kasih Kak Giri untuk jawabannya. Kak Hendri semoga menjawab ya Kak. Oke, berikutnya lebih fokus ke kemasan nih. Mungkin aku mau panggil Kak Amar lagi nih. Halo Kak Amar. Ya, halo Arif. Oke, ini Kak ada beberapa pertanyaan nih langsung kayaknya kaitannya langsung ke Tokopedia Print gitu. Ya, Ya mungkin yang pertama ini menarik sih. Eh, Kalau misalnya teman-teman seller ingin kemasannya itu konsepnya lebih ramah lingkungan gitu. Kira-kira ada rekomendasi nggak dari Kak Amar? oke. Jadi, kalau untuk yang ramah lingkungan ya, Tokopedia Print ada sih untuk produk-produk food packaging. Jadi, selain ramah lingkungan, kemasan, makanan yang disediakan di Tokopedia Print, seperti misalnya, kami tuh ada, apa ya, gelas plastik PET, gelas plastik PP, itu yang memang, secara bahan itu food grade, jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi kalau, ini nanti nggak akan ramah lingkungan nih, misalnya kecampur sama racun-racun gitu, itu enggak sih gitu. Jadi bahan yang dipakai memang udah sesuai dengan kebutuhan dari, teman-teman di sini. Misalnya teman-teman, jualan produk makanan, misalnya butuh untuk produk kopi gitu, tapi mau suplainya dari Tokopedia Print nih, untuk gelas plastiknya. Nah, itu jadi nggak perlu khawatir lagi, karena memang produk yang disediakan sudah, merupakan, apa ya, produk dengan standar yang dipakai untuk makanan dan minuman, atau food grade, jadi nggak perlu khawatir. Gitu sih, Arif. Oke, terima kasih Kak Amar. Berikutnya nih Kak, ada dua pertanyaan nih sepertinya nyambung gitu ya, Ya. menanyakan apa aja sih yang tersedia di Tokopedia Print gitu. Ini spesifiknya sih menanyakan apakah bikin label tuh bisa di Tokopedia Print, kemudian apakah custom polymailer seperti sabun logo pada polymailernya itu juga bisa. Gitu. Oke, jadi, apa aja sih yang ada di Tokopedia Print? Kami tuh menyediakan mulai dari, kardus, kardus polos, jadi kardus juga macam-macam, nggak cuma, kardus yang kelihatannya standar, ditutup atas, samping, kanan, tapi kami juga ada, pizza box. Kalau pizza box tuh mungkin, yang bisa saya coba share contohnya mungkin kalau bisa kelihatan, ini kelihatan nggak ya?
masih ketutup ya. Oke, Oke, udah kelihatan. Oke. ya. Ya, Nah, ini oke. ini jadi, bisa dibilang ini, pizza box ya. Kalau kalau secara bentuk tuh, ini bisa bisa digunain macam-macam sih, terutama buat teman-teman yang mau branding, misalnya produk-produk fashion gitu, seperti dompet gitu kan. Nah ini, ketika ketika buka kemasannya tuh, ini beda gitu sama sama kardus yang biasa. Mungkin kalau kardus yang biasa teman-teman sekedar, apa ya, nutup atas gitu kan, lebih ditujukan untuk produk-produk yang gede. Nah, ini yang kecil pun kami support seperti itu. Terus ditambah lagi labelnya ada nggak? Nah, teman-teman di sini, bisa pilih mau stiker label bulat atau misalnya stiker label persegi. Dan, nggak perlu khawatir soal logo, teman-teman bisa pakai logo teman-teman sendiri. Jadi nggak perlu nanya lagi, ke apa ya, misalnya nggak perlu bingung lah, kalau misalnya ini logo yang saya pakai nanti akan dipakai siapa aja ya? Jadi benar-benar teman-teman bisa personalize sendiri untuk labelnya dengan logo yang teman-teman punya. Dan sesuai yang tadi juga udah diinfo sama Mas Gary, kalau bisa logo yang dipakai itu udah benar-benar mencerminkan produk yang terbaik lah gitu dari teman-teman. Gitu. Oke, terima kasih Kak Omar. Iya, Terus penasaran juga nih Kak, ada beberapa pertanyaan juga sih yang berkenaan dengan ini. Ada minimum pemesanannya nggak di oke. Tokopedia Print? Oke, kalau untuk minimum pemesanan, kami ada, minimum pemesanannya dan itu beda-beda kuantitinya. Kalau misal untuk kardus ya, kardus polos itu kami ada di minimum pemesanan 10 pieces, tapi kalau misal, yang bisa di-print pun, tapi bahannya bukan kardus, kami ada namanya, softbox. Softbox itu mungkin tadi yang sempat saya share juga, dari, box yang saya terima dari Tokopedia. Itu bisa dibilang softbox dan itu bisa dilapis dengan, art paper atau misalnya dengan, material lain, sesuai dengan spesifikasi yang teman-teman butuh dan itu yang bisa di-print. Kalau teman-teman butuh kemasan yang eksklusif. Nah, itu minimum, quantity-nya di 500. Jadi kalau misalnya yang polos, teman-teman yang butuh, "Saya cuma butuh sedikit kok," gitu, 10 pieces, itu bisa. Dan untuk stiker pun kami juga minimumnya ada di 20 pieces. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi 20 pieces mahal nggak sih? Enggak, teman-teman mungkin bisa dapat harga spesial juga gitu, karena di Tokopedia Print banyak promo, gitu. Oke, terima kasih Kak Amar. Nah, ini masih Ya, ada lagi nih Kak yang bertanya soal kemasan. boleh. Jadi ini kan dari Kak Karina Yunita ya. Kak Karina Yunita ini dia seorang distributor ya. Jadi kalau misalnya distributor kan biasanya menjualkannya kan produk dari supplier tuh Kak. Biasanya kemasannya sudah ada gitu kan ya. Bagaimana sih caranya kita mereka Kak Karina ini bisa melakukan branding Kak untuk produk yang dia dapatkan dari supplier secara kemasan? Oke, kalau saya lihat dari, pertanyaan dari Kak Karina di sini, karena produk yang dijual itu udah ada packaging masing-masing dan Ya. di-packing standar, cuma pakai kardus. Nah, sebenarnya kalau misal dari, supplier sendiri itu udah ada kardusnya dan, Kak Karina bingung, "Gimana sih? Saya mau branding nih, tapi udah ada merek dari supplier." Dari Kak Karina bisa nambahin, elemen branding seperti stiker, bisa bikin stiker kecil gitu, stiker cutting, yang nanti bisa dipilih, entah itu stiker label bulat atau persegi, itu bisa dipilih dengan desain misalnya, by toko A gitu. Jadi misalnya merek A, tapi di bawahnya support by, merek B gitu. Jadi, misalnya McD X BTS. Nah, di situ, Kak Karina bisa bikin kurang lebih konsepnya seperti itu sih. Jadi dari, brand supplier-nya tetap ada di situ, dan dari brand Kak Karinanya sendiri bisa menunjukkan kalau ini kita support juga loh, gitu. Gitu, Arif. Oke, terima kasih Kak Amar. Oke, teman-teman seller, sepertinya kita sudah tadi menjawab beberapa pertanyaan, sekitar 5 pertanyaan ya Kak Amar ya. Mungkin, oke, satu pertanyaan lagi deh ini. Kak, kalau printing kardus untuk nasi kotak itu bisa nggak ya? Oke, printing kardus ya. Hmm. Kalau untuk nasi kotak sebenarnya kami juga baru rilis sih, baru rilis mungkin nanti teman-teman bisa cek ya, di halaman Tokopedia Print. Jadi kalau nasi kotak tuh, kalau teman-teman mungkin saya butuhnya cuma sedikit, itu pasti cost-nya akan jauh lebih mahal ya ketika teman-teman beli. Misalnya saya cuma butuh 10 pieces yang harusnya cost-nya tuh bisa, saya budgetnya ada di 20.000 gitu, tapi kok saya mau ngeprint harganya jadi 50.000 gitu, itu kemahalan. Teman-teman bisa, apa ya, bisa fulfill kebutuhan itu, nasi kotak, tanpa harus di-print,
tinggal tempel atau tambahin aja di kemasan nasi kotaknya tuh pakai stiker gitu. Nah, untuk yang kemasan nasi kotaknya ini juga kami kemarin udah siapin produknya dan harusnya sih hari ini udah rilis ya. Nanti teman-teman bisa cek di Tokopedia Print dan ketika kemasannya udah ada, tinggal ditempel sama stiker, itu juga bisa jadi sesuatu yang lebih baru gitu. Karena kalau untuk di print pun pasti teman-teman kalau misalnya untuk dijual lagi akan jauh lebih mahal operational cost-nya gitu sih. Jadi salah satu alternatifnya juga bisa menggunakan stiker tadi ya Kak Amar ya. Betul, betul. Oke. Tidak terasa ternyata semua pertanyaan sudah terjawab nih Kak Amar dan juga Kak Gary. Teman-teman seller, terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga sudah terjawab semua dan informasinya sudah sesuai dengan apa yang ingin dicari gitu ya. Berikutnya ada beberapa informasi mengenai channel atau platform-platform yang teman-teman seller, Bapak Ibu sekalian bisa akses untuk belajar bisnis lebih lanjut bersama Tokopedia. Yang pertama, teman-teman seller bisa mengunjungi pusat edukasi seller untuk menemukan berbagai artikel edukasi dan informasi terbaru seputar fitur hingga tips dan trik berjualan di Tokopedia. Kemudian juga ada pusat bantuan Tokopedia Care. Jika teman-teman memiliki pertanyaan terkait Tokopedia, bisa menemukan jawabannya melalui pusat bantuan Tokopedia Care. Berikutnya, kami juga memiliki media sosial seller. Di Instagram ada @tokopedia-seller, di mana teman-teman seller dan Bapak Ibu seller bisa mendapatkan tips dan trik serta informasi terbaru khusus seller. Kemudian kita juga punya obrolan seller, sesi siaran langsung atau live streaming melalui Tokopedia Play, di mana di sini ada juga ya pembicara tamunya dari top seller gitu ya. Jadi langsung tuh nanti akan dibagikan pengalaman berjualan top seller dan tips dan juga triknya. Diadakan setiap hari Rabu pukul 11 siang setiap 2 minggu sekali. Kemudian kita juga punya YouTube channel di Tokopedia Seller, di mana di sini teman-teman seller, Bapak Ibu sekalian bisa menonton berbagai video edukasi. Oke, jangan lupa juga nih ya untuk sekali lagi mengisi survei webinar di bit.ly/survei WTS 25NOV ya. Kami juga akan mengirimkan di kolom chat agar Bapak dan Ibu teman-teman saudara sekalian bisa langsung klik surveinya. Jangan lupa untuk isi survei agar kami dapat mengirimkan materi webinar pada sore hari ini ke email Bapak dan Ibu serta teman-teman seller masing-masing. Oke, sudah tidak terasa sekitar 1,5 jam ya kita bersama-sama gitu ya, belajar bersama, saling berbagi informasi, diskusi mengenai bagaimana sih caranya mempersiapkan branding toko, membuat desain logo yang efektif gitu ya, dan juga mempersiapkan kemasan yang menarik dan aman gitu ya untuk pembeli, agar pembeli semakin semangat belanja dan juga semakin antusias gitu ya waktu unboxing saat produknya datang di alamat masing-masing gitu ya. Mungkin terakhir aku ingin kembali mengundang gitu ya Kak Amar dan juga Kak Giri sebelum kami menutup webinar pada sore hari ini, ada pesan-pesan nggak Kak untuk teman-teman seller dan Bapak Ibu seller sekalian, terutama nih dengan semangat mempersiapkan pelayanan terbaik untuk pembeli, salah satunya melalui kemasan dan juga branding. Siapa dulu nih? Boleh? Iya, oke, boleh. Palingan ini sih, perbanyak research aja sebelum mulai sesuatu, perbanyak riset dulu, cari banyak referensi, lihat brand-brand lain di luar sana, banyak-banyak lihat contoh suksesnya gimana. Nanti mungkin bisa diadaptasi ke bisnis kita gitu. Jadi kayak bukan mencontek ya, tapi kayak maksudnya lebih ke kayak cari tahu apa yang udah mereka buat, karena dibanding kita nyemplung tanpa pengetahuan, kayaknya akan lebih rugi gitu. Jadi lebih baik kita prepping semuanya lebih dalam aja, banyak-banyak riset gitu. Tapi jangan kelamaan juga, nanti nggak mulai-mulai. Tapi intinya bisa dicontoh, banyak-banyak brand luar sana yang udah sukses, bisa kita ambil, mungkin bisa kita adaptasi ke kisahnya ke brand kita nantinya gitu sih. Tetap semangat aja sih intinya.
Oke, terima kasih Kak Giri untuk pesannya. Kak Amar silahkan Kak. Oke, kalau dari saya sih paling buat teman-teman seller pasti tetap semangat terus untuk berjualan. Jadi, kalau misal gagal sekali nggak masalah, gagal kedua kali nggak masalah, gagal 3 kali pun nggak masalah. Tapi yang penting teman-teman di situ akan dapat pelajaran gimana sih supaya yang berikutnya, meskipun akan ada kemungkinan gagal tapi kecil, jadi teman-teman tetap semangat. Kalau misal, ada kerikil-kerikil kecil dalam bisnis itu pasti satu hal yang wajar lah. Dan jangan pernah khawatir kalau misalnya teman-teman, jualan di Tokopedia, bakal laku terus nggak sih atau nanti bakal nggak laku nggak sih? Selama teman-teman, bisa selalu berusaha menyediakan yang terbaik, dari Tokopedia pun kami juga pasti akan menyediakan yang terbaik untuk, support teman-teman seller supaya jualannya bisa terus meningkat dan bisa mengembangkan, ekonomi sampai ke, pelosok negeri juga sih, sesuai semangatnya Tokopedia. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Amar untuk pesannya. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Giri dan Kak Amar sudah hadir di webinar Tokopedia Seller sore hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu seller, teman-teman seller semua yang sudah hadir di webinar Tokopedia Seller gitu ya, dan bersama-sama belajar berbagai informasi dan diskusi. Semoga selalu semangat tadi ya, kata Kak Giri dan juga Kak Amar, selalu semangat berjualan Tokopedia, dan semoga juga selalu sehat di rumah gitu ya. Sampai bertemu di webinar Tokopedia Seller berikutnya, dan mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan kata. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.